Hal pertama yang aku lakukan setelah bereinkarnasi menjadi seekor piton raksasa. Benar saja, Golden Finger, wajib bagi para transmigran memang datang meski agak telat, adalah menculik paksa seekor ular betina kecil dari pinggir jalan, dan merasakan nikmatnya sensasi reproduksi spesies ular. Namun, 3 detik kemudian aku langsung panik luar biasa. Hanya karena aku menyadari, bahwa ular betina kecil yang tampak biasa di depanku ini, ternyata adalah reinkarnasi sang ratu yang memimpin 100.000 tentara air klan naga. Dan saat ini, ular betina kecil itu sedang meringkuk di pojokan, sambil menjilati tubuhnya yang terluka akibat tindakan kasarku tadi. Di dalam mata ularnya yang dingin, terpancar kebencian yang mendalam. Aku ini adalah ratu klan naga yang agung. Bagaimana mungkin bisa dinodai oleh binatang rendah yang belum berevolusi ini? Tunggu sampai kekuatanku pulih. Aku pasti akan menguliti dan mencincang tubuhmu sampai lumat. Meskipun ular betina kecil itu tidak membuka mulutnya, tapi aku bisa mendengar dengan jelas raungan di dalam hatinya. Sekujur tubuh ularku langsung terpaku di tempat. Tak disangka ular betina kecil ini juga seorang reinkarnator, dan bahkan seorang tokoh besar setingkat ratu klan naga, yang kekuatannya melampaui nalar. Begitu mengingat proses yang terjadi tadi, punggungku langsung terasa dingin. Sang ratu ini, sekarang pasti sangat ingin menelan dan mengulitiku hidup-hidup. Jika dia benar-benar memulihkan kekuatannya, mungkin aku bisa berubah menjadi bangkai ular kering kapan saja. Tepat saat aku berpikir apakah harus menghabisinya selagi dia lemah, suara mekanis yang dingin tiba-tiba meledak di dalam otakku. Sistem, ular baik dapat balasan, berhasil terikat. Kemampuan inti terbuka, pengembalian 100 kali lipat. Aturan, berikan keuntungan kepada objek yang terikat, maka diri sendiri akan mendapatkan hadiah hingga 100 kali lipat. Objek terikat, Longlinger, mantan ratu klan naga, status saat ini, terluka parah dan sekarat. Mendengar ini, hatiku berbunga-bunga. Segera setelah itu, aku mendadak menoleh menatap Longlinger yang terpojok di mulut gua. Saat ini, di mataku, dia sudah berubah wujud. Segala ancaman kematian hanyalah angin lalu. Ini jelas-jelas adalah harta karun yang langka. Longlinger kebetulan berpapasan dengan tatapanku. Tubuhnya secara tidak sadar gemetar hebat. Saat itu, tubuh raksasaku merayap lurus menuju mulut gua. Melihat itu, hati Longlinger seketika dilanda badai kepanikan. Apalagi yang ingin dilakukan binatang mesum ini? Di kehidupan sebelumnya sebagai ratu klan naga, dia sangat paham bahwa sifat ular memang penuh nafsu. Jika aku melakukannya untuk kedua kali, maka dia lebih baik menggigit lidahnya sendiri sekarang juga. Terlihat kilatan cahaya tekad yang kuat di matanya. Jelas dia sudah bersiap untuk mempertaruhkan nyawa melawanku. Namun tak disangka-sangka, aku sama sekali tidak meliriknya. Langsung melewatikannya dan menuju ke dalam hutan. Aku bisa mendengar jelas apa yang dia pikirkan. Ucapan, sifat ular penuh nafsu, itu memang tidak salah. Tapi di kehidupan sebelumnya aku adalah seorang jomblo. Pria lugu selama 30 tahun. Pengalaman pertamaku juga bersamanya. Lagi pula, bicara jujur, kejadian tadi itu sama sekali bukan niatku. Karena saat itu kesadaranku belum sepenuhnya pulih. Sambil melesat cepat di dalam hutan, aku berusaha keras menyatukan ingatan di dalam otakku. Yang paling penting sekarang adalah segera meningkatkan kultivasi. Berusaha agar bisa segera berubah menjadi manusia dan melepaskan cangkang ini. Saat aku muncul kembali di mulut gua, mulutku sudah penuh membawa hewan buruan. Melihatku kembali, Longlinger secara naluriah meringkuk tubuhnya. Dia tadi juga mencoba untuk lari, tapi lukanya benar-benar terlalu parah. Bahkan untuk bergerak sedikit saja sangat sulit. Setelah melihat tumpukan makanan berdarah itu, tenggorokan Longlinger bergerak-gerak, berusaha keras menelan ludahnya. Tapi demi menjaga harga diri seorang ratu, dia tetap mendongakkan kepalanya, enggan menerima makanan pemberian. Awalnya aku ingin menggodanya lebih lama, tapi dipikir-pikir lagi, lupakan saja. Jika pohon uang ini sampai mati kelaparan, maka aku akan rugi besar. Maka aku langsung menyeret beruang coklat itu ke depannya, dan ekorku sengaja menyentuh tubuhnya sedikit. Dia gemetar sekujur tubuh, bahkan sisiknya sampai berdiri, tapi mulutnya tetap bersikap dingin. Longlinger menatapku dengan penuh rasa terkejut. Namun saat ini dia sudah sangat kelaparan. Bahkan jika dia adalah ratu klan naga yang sombong, dia tetap tidak bisa melawan naluri dasar makhluk hidup untuk bertahan hidup. Sudahlah. Aku akan terpaksa mencicipinya sedikit. Tunggu sampai kekuatanku pulih, baru aku buat perhitungan dengan binatang ini. Seketika Longlinger tidak lagi menjaga wibawa. Dia membuka mulut besarnya, dan dalam satu gigitan merobek kulit tebal beruang coklat itu. Mendengar isi hatinya tersebut, wajahku, ularku, langsung muram. Makan dan minum dariku. Tapi otaknya masih memikirkan cara untuk mengulitiku. Kalau bukan karena sistem ini mengikatku pada paha emas ini, aku pasti sudah kabur sejauh mungkin dan membiarkanmu mati sendirian di sini. Tak lama kemudian, di dalam kepalaku seolah sedang menyalakan petasan. Terdengar serangkaian bunyi notifikasi, selamat kepada host. Mendapatkan hadiah pengembalian 100x lipat, persepsi termal. Selamat kepada host. Mendapatkan hadiah pengembalian 100x lipat, penciuman super. Selamat kepada host mendapatkan hadiah pengembalian 100x lipat. Kekuatan lilitan. Aku segera membuka panel sistem untuk memeriksa. Luar biasa. Di sana sudah ada belasan jenis kekuatan supranatural yang praktis. Dalam hati aku tidak bisa tidak mengagumi betapa hebatnya tokoh kultivasi ini. Hanya dengan memakan seekor beruang coklat, keuntungan yang dibawanya kepadaku sudah begitu mengerikan. Tanpa banyak bicara, aku langsung menangkap lagi seekor rusa lumpur dan melemparkannya kembali ke depan Longlinger. Saat ini dia sedang fokus mencerna makanan di perutnya. Tubuhnya terlihat pulih dengan mata telanjang. Melihatku melempar lagi satu buruan, dia tidak menolak dan langsung menyobeknya. Suara sistem yang merdu
terus meledak di dalam kepalaku. Aku begitu senang sampai tidak bisa menutup mulut. Apakah ini yang namanya menang sambil rebahan? Berikutnya selama 3 hari berturut-turut. Setiap hari aku keluar dengan penuh semangat. Binatang buas dalam radius 100 mil benar-benar sial 7 turunan. Tak satu pun bisa lolos dari cengkeramanku. Sebagian besar buruan yang kubawa pulang. Semua masuk ke dalam perut Longlinger. Sisik di tubuhnya semakin berkilau. Ukurannya juga perlahan membesar. Dalam beberapa hari saja hampir menyamai ukuranku. Bahkan dari tubuhnya, aku bisa merasakan samar-samar adanya aura penekanan dari sosok yang kuat. Namun semakin cepat Longlinger pulih, aku justru semakin bersemangat. Karena orang yang benar-benar mendapat keuntungan besar adalah aku. Sekarang aku sudah mendapatkan hampir 100 kekuatan supranatural. Jauh lebih kuat berlipat ganda dibanding 3 hari lalu. Aku tertawa terbahak-bahak, melemparkan buruan yang baru kutangkap ke depan Longlinger sekali lagi. Lalu aku tidak sabar ingin melihat keuntungan apa lagi yang bisa kudapatkan kali ini. Mendeteksi perubahan emosi objek terikat Longlinger. Keakraban bertambah 1. Fitur sintesis kekuatan supranatural terbuka. Semakin tinggi tingkat keakraban, semakin melimpah hadiah pengembaliannya. Jika tingkat keakraban menjadi 0, maka hubungan pengikatan akan dibubarkan. Setelah mendengar itu aku tertegun. Saat melihat kembali panel sistem, tidak hanya ada kolom baru untuk keakraban, tapi juga ada fitur sintesis kekuatan supranatural yang luar biasa. Tanpa pikir panjang, aku langsung menggabungkan semua hadiah kekuatan yang kukumpulkan selama beberapa hari ini. Sintesis berhasil. Selamat mendapatkan kekuatan tingkat spirit. Kewibawaan naga muncul. Detik berikutnya, tubuh ularku yang panjangnya belasan meter mulai mengembang cepat. Gesekan antar sisik mengeluarkan suara dentingan logam yang nyaring. Tubuhku menjadi jauh lebih kekar dari sebelumnya. Setelah merasakan perubahan kekuatan yang meledak-ledak di dalam tubuh, aku merasa sangat gembira. Seketika berubah menjadi seberkas cahaya, dan menyeruduk ke arah bukit kecil tak jauh di sana. Setelah suara dentuman dahsyat mengguncang langit, bukit kecil yang keras itu, ternyata berhasil kutembus hingga berlubang besar. Di saat yang sama, di dalam gua, setelah makan terus-menerus selama beberapa hari, Longlinger akhirnya memulihkan sedikit kultivasinya. Seketika matanya memancarkan senyum sinis yang dingin. Takdir memang kejam, meskipun kau telah merencanakan segalanya. Dan ingin klan nagaku benar-benar musnah. Tapi apa peduliku? Aku, Longlinger, pada akhirnya tetap bertahan hidup. Tepat saat itu, suara dentuman keras tiba-tiba terdengar. Napas Longlinger tertahan sejenak. Hanya merasa ada tekanan kekuatan yang sangat dahsyat. Datang menyapu segalanya. Membuatnya sulit untuk bernapas. Dia mengira musuh yang mengejarnya telah sampai di sini. Maka otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang. Sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Siapa sangka saat baru mendongak, dia melihat seekor piton raksasa berwarna perak putih, melingkar di atas tumpukan reruntuhan batu. Sekujur tubuhnya memancarkan aura yang mengerikan. Bola mata Longlinger hampir saja melompat keluar. Bagaimana mungkin dia? Suara guncangan bumi yang dahsyat tadi, ternyata disebabkan oleh ular perak ini. Daya hancur ini hampir setara dengan tingkat spirit seed. Aku ingat jelas anak ini hanyalah spesies rendah. Kenapa dalam 3 hari saja dia bisa berubah total? Longlinger mengamati dengan saksama. Pandangannya tertuju pada bagian dahiku. Pada tanduk daging yang baru tumbuh. Ternyata begitu. Ternyata dia memiliki garis keturunan klan naga meskipun tipis. Pantas saja evolusinya begitu cepat. Tapi ini bukan apa-apa. Biarkan kau merasa senang untuk beberapa hari. Tunggu sampai aku melatih kembali teknik kultivasiku. Aku akan meninggalkanmu jauh di belakang dalam sekejap. Memikirkan itu, Longlinger merasa agak khawatir. Bagaimanapun, tidaklah mudah untuk melatih kembali teknik kultivasi. Dia harus mendapatkan inti dalam Neidan dari klan iblis. Dengan tingkat kultivasinya sekarang, hal itu cukup sulit dilakukan. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, rencana kecilnya itu semua bisa kudengar dengan sangat jelas. Jika aku ingin terus menjadi kuat dan memanfaatkan sistem ini, maka aku harus mencari cara membantunya mendapatkan beberapa inti iblis. Longlinger merasa merinding karena kutatap, maka dia tidak tahan untuk mengumpat. Heh, ular mesum, apa yang kau lihat? Hanya karena beruntung bisa naik ke tingkat spirit seed saja. Memangnya kau pikir aku akan takut padamu? Kalau bukan karena kultivasiku belum pulih, aku akan memberimu pelajaran berharga dalam sekejap. Biarkan kau sombong untuk 2 hari ini. Tunggu sampai aku menguasai teknik rahasia naga. Lihat saja bagaimana aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Sudah transmigrasi, tapi masih harus jadi pelayan bagi wanita angku ini. Benar-benar merepotkan. Tapi meski mengeluh, aku tetap berbalik dan merayap ke kedalaman hutan lebat. Tak lama kemudian, aku sudah masuk ke bagian terdalam hutan. Energi spiritual, Linky, di sini sangat pekat hingga tak masuk akal. Rasanya setiap hirupan napas bisa meningkatkan kultivasi. Aku segera menyerapnya dengan gila-gilaan. Sedang asyik-asyiknya menyerap, tiba-tiba terdengar suara pekikan burung yang tajam di atas kepala. Aku terburu-buru mendongak. Tak disangka, seekor burung berukuran beberapa meter sedang melipat sayapnya, dan menukik ke arahku seperti sebilah pedang tajam. Aku langsung menegang, meliukkan tubuh dengan cepat dan nyaris saja berhasil menghindari serangan tersebut. Cakar burung besar itu sekeras baja, menghantam batu besar tempatku berbaring tadi dengan sangat keras. Batu itu seketika hancur berkeping-keping, pecahannya beterbangan kemana-mana. Melihat pemandangan itu, tulang punggungku terasa dingin. Untung aku tadi menghindar dengan cepat. Kalau tidak, yang hancur berkeping-keping sekarang adalah aku. Burung besar itu melihat serangannya meleset. Seketika terbang kembali ke angkasa, berputar sejenak di langit, lalu menukik turun kembali dengan ganas. Spesies hantu apa ini? Sangat galak, seolah-olah aku punya utang jutaan padanya.
Host bertemu dengan iblis tingkat 2, burung Garuda sayap emas. Misi dipicu, berikan iblis ini kepada Longlinger. Untuk mendapatkan hadiah spesial. Mataku seketika berbinar. Tapi tak lama kemudian wajahku menjadi murung. Hadiahnya memang bagus. Tapi burung besar ini, dengar namanya saja. Sudah pasti dia adalah musuh alami spesies ular. Melawan secara langsung jelas tidak mungkin. Hanya bisa menggunakan otak. Setelah berpikir sejenak, aku segera merayap ke area tanaman merambat yang medannya rumit. Garuda sayap emas mengeluarkan pekikan kemarahan. Terus mengejarku tanpa ampun. Lalu dia menukik menyerangku seperti orang gila. Beruntung tubuhku sangat lincah. Menghindar ke kiri dan kanan. Beberapa kali cakarnya menyambar tipis di atas kepalaku. Ini benar-benar pertaruhan nyawa. Begitulah kami, satu ular satu burung, saling berkejaran. Hingga sampai ke pinggir area tanaman merambat. Saat itu, Garuda sayap emas melihat kesempatan lagi. Dan melakukan penukikan fatal ke arahku. Tapi kali ini aku tidak buru-buru menghindar. Tepat saat wajah burung itu hampir menempel padaku. Aku mendadak berbelok tajam ke samping. Dia tidak sempat mengerem dan langsung meluncur melewati tubuhku. Karena kecepatannya terlalu tinggi untuk berhenti. Dia terjungkal masuk ke dalam tumpukan tanaman merambat 1000 tahun itu. Sayapnya terlilit erat oleh tanaman tersebut. Meski berusaha keras, dia tidak bisa terbang kembali. Hehe, burung bodoh, sekarang tahu kan rasanya celaka? Inilah saat yang aku tunggu-tunggu. Tanpa banyak bicara, aku langsung mengaktifkan kewibawaan naga. Tekanan garis keturunan yang mengerikan langsung menyelimuti seluruh area. Aku merayap pelan ke arahnya. Dia mungkin tidak pernah bermimpi bahwa dirinya yang merupakan iblis tingkat 2 yang agung bisa terjebak di tempat sial seperti ini. Dia meronta-ronta gila ingin melepaskan diri. Tapi hasilnya, semakin meronta, lilitannya semakin kencang. Pada akhirnya dia terbungkus layaknya bakcang dan tidak bisa bergerak. Aku membuka mulut besar dan menggigit lehernya. Selamat kepada host. Berhasil memburu iblis tingkat 2, Garuda sayap emas. Hadiah, satu keping sisik naga pelindung bintang. Begitu suara itu hilang, sekeping sisik naga kuno muncul di depanku. Sisik itu tidak terlalu besar tapi sangat keras. Dan memancarkan cahaya emas redup. Aku berpikir sejenak dan memutuskan untuk menyatukannya di bagian titik vital. Untuk berjaga-jaga terhadap Longlinger. Khawatir suatu saat nanti aku akan dicelakainya secara tiba-tiba. Karena wanita ini setiap hari terus memikirkan balas dendam. Dengan satu perintah, sisik naga tersebut langsung tertanam ke dalam tubuhku. Menjadi kartu as terkuat untuk menyelamatkan nyawaku. Aku menarik bangkai Garuda sayap emas dari tanaman merambat tersebut. Lalu membawa hasil buruan tersebut kembali ke jalan semula. Sepanjang jalan aku melihat ke segala arah dengan waspada. Takut jika muncul beberapa kerabat Garuda sayap emas yang akan membuat perhitungan denganku. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul aliran energi spiritual yang sangat pekat. Kemungkinan besar ada harta karun bumi yang akan muncul. Memikirkan itu, aku langsung mengubah arah dan merangkak menuju sumber energi tersebut. Semakin maju, energinya semakin pekat. Sangat pekat hingga hampir terasa kental. Beberapa menit kemudian, muncul sebuah danau dengan air hijau jernih di depan mata. Di atas permukaan danau mengepul kabut putih yang halus. Membuat siapapun merasa seperti berada di negeri dongeng. Energi spiritual yang membeku menjadi cairan. Ini adalah fasilitas yang hanya ada di tanah suci sekte besar. Gila, aku benar-benar menemukan harta karun. Aku sangat bersemangat hingga hampir terbang di tempat. Tapi kegembiraan ini belum berakhir. Satu aura mengerikan yang membuat hati dan nyali gemetar tiba-tiba turun menyelimuti. Detak jantungku berhenti sesaat. Seolah-olah dicengkeram oleh seseorang. Itu adalah peringatan kematian dari kedalaman jiwa. Secara naluriah aku berbalik dan lari. Tak disangka, di saat aku melarikan diri, sebuah kolom air yang dahsyat memancar dari tengah danau. Dibarengi dengan hawa penghancuran yang menyapu ke arahku. Kolom air itu menghantam dengan keras pohon raksasa di kejauhan. Suara dentuman besar terdengar. Terlihat pohon raksasa itu langsung tumbang. Aku menoleh ke belakang sejenak. Keringat dingin langsung bercucuran. Sangat berbahaya, hampir saja nyawaku melayang di sini. Setelah itu, tanpa berhenti sama sekali, aku berlari sekencang mungkin meninggalkan tempat ini. Aura ini jauh lebih mengerikan dibanding Garuda sayap emas tadi. Membuatku bahkan tidak berani berpikir untuk melawan. Berlari entah sejauh mana dalam satu tarikan napas. Hingga memastikan aura tersebut benar-benar hilang. Baru aku tersungkur di tanah sambil terengah-engah. Gawat. Sekarang aku masih terlalu lemah. Tempat ini menyimpan ancaman yang sangat besar. Tunggu sampai aku hebat nanti. Baru aku akan kembali melihat apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengatur napas, aku kembali ke gua dengan kecepatan maksimal. Sekarang di otakku hanya ada satu hal, segera jadi kuat. Aku melemparkan bangkai Garuda sayap emas yang kubawa di mulut ke atas tanah. Lalu menepuknya dengan ekor. Memberi isyarat agar Longlinger segera memakannya selagi hangat. Dia mendekat dan mengamati bangkai Garuda itu dengan saksama. Di matanya terpancar kewaspadaan yang dalam. Walaupun burung ini sudah mati total, tapi sisa-sisa tekanan pada bangkainya tetap membuatnya merasa tidak nyaman. Ini mungkin adalah iblis tingkat 2. Mendengar gumaman Longlinger, aku merasa sedikit konyol. Aku menggunakan kepalaku lagi untuk menyodorkan bangkai Garuda. Sekali lagi memberi isyarat agar dia jangan membuang waktu. Segera makan. Dia tertegun sejenak. Hatinya mulai bertanya-tanya. Apakah belut tanah ini menyuruhku untuk memakannya? Tunggu, kenapa di dalamnya ada fluktuasi kekuatan iblis? Mungkinkah ini inti iblis? Dia baru menyadarinya. Langsung masuk ke dalam tumpukan daging untuk mencari. Dan dengan mahir mengeluarkan sebuah inti iblis yang memancarkan cahaya redup. Longlinger benar-benar terpana. Menatapku dengan mata terbelalak. Dia benar-benar tidak habis pikir. Seekor ular biasa bahkan tanpa peringkat
bagaimana bisa menghabisi Garuda sayap emas tingkat 2, dan secara mengejutkan memberikan inti monster, dan mangsa paling berharga padanya. Dia menggigit inti monster dengan tatapan rumit, ragu-ragu untuk menelannya. Aku yang melihat di samping hanya ingin mencibir, cepatlah makan. Ah, kalau kau tidak makan, bagaimana aku dapat pengembaliannya, Kak? Hadiah sistem bergantung pada mulutmu itu. Apa kau pikir mudah melayanimu di sini? Sudah kubawakan mangsa, kubawakan juga inti monster. Malah kau tunjukkan drama keraguan-raguan padaku. Aku berpura-pura dingin dan meliriknya sekilas. Berlaga tidak peduli lalu berbalik pergi. Kembali ke sarang, aku berbaring dan memejamkan mata untuk istirahat. Longlinger membungkukkan badan melihatku menjauh. Baru kemudian dia merasa tenang, mendongak, dan menelan inti monster itu. Sambil menelan, dia membatin, apa maksud si belut ini? Hanya ada dua kemungkinan dia melakukan ini. Entah dia takut memakannya sendiri lalu menjadikanku kelinci percobaan. Atau dia memang sama sekali tidak tahu apa itu inti monster. Bodoh amatlah. Lagi pula, istana ini sangat butuh benda ini untuk memulihkan luka. Setelah beberapa saat, dia membuka mata. Sisiknya yang semula kusam kembali berkilau. Lukanya akhirnya benar-benar sembuh. Dia menatapku dan tenggelam dalam pemikiran. Mungkinkah dia tidak kemari untuk melakukan hal itu? Ataukah dia murni hanya ingin aku memulihkan luka? Atau ada maksud lain? Pasti bukan ingin menjadi ksatria naga. Sudahlah, jangan dipikirkan. Seiring waktu berjalan, kita akan tahu sifat aslinya nanti. Dari kejauhan aku mendengar suara hatinya dan tatahan mendengus. Masih bicara soal waktu? Kau saat ini saja tidak benar. Tunggu saja sampai kau berubah wujud nanti. Sambil mengeluh, suara notifikasi yang kutunggu akhirnya berbunyi. Longlinger memakan inti monster, mengaktifkan pengembalian 100 kali lipat. Ting, kesukaan Longlinger terhadap tuan rumah meningkat. Kesukaan saat ini, 2. Hatiku merasa sangat tak berdaya. Sudah mati-matian mendapatkan inti monster, tapi kesukaan cuma nambah 1. Kewaspadaan permaisuri ini terlalu kuat. Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Aura dalam tubuhku tiba-tiba meledak seperti gunung berapi. Ting, selamat kepada tuan rumah, naik ke peringkat 1 binatang monster. Seketika, ukuran tubuhku melonjak pesat beberapa kali lipat. Sisikku menjadi tebal dan keras, berkilauan tajam. Hatiku sangat gembira. Baru peringkat 1 saja sudah sehebat ini. Rasanya seluruh tubuh punya tenaga yang tak habis-habis. Tiba-tiba terdengar suara terkejut di dalam kepalaku, ya ampun. Kenapa cuma berbaring sebentar dia sudah jadi peringkat 1? Longlinger menatapku dengan mulut ternganga. Sekarang jika dia dibanding denganku, dia cuma seperti cacing kecil. Sudut mulutku terangkat, merasa bangga dalam hati. Lihatlah betapa kerennya aku. Dengan perlindunganku, masa depanmu pasti akan melejit. Tapi saat aku sedang bangga-bangganya, suara hatinya berikutnya hampir membuatku tersungkur di tempat. Jadi sebesar ini, bagaimana jika dia ingin memakai kekerasan? Tubuh kecilku ini pasti akan hancur dan mati. Wajah Longlinger penuh kecemasan. Matanya tak sengaja melirik ke arah tubuhnya yang ramping. Ekor ular yang halus. Mendengar kata-kata ini, aku langsung menegakkan tubuh. Menatap Longlinger dengan tidak percaya. Kata-kata liar apa yang kau ucapkan ini? Apakah ini ucapan yang pantas keluar dari seorang permaisuri yang dingin? Longlinger tidak mau kalah dan balas menatap. Masih menyemangati dirinya sendiri dalam hati. Hanya seekor spesies rendah, beraninya menatap istana ini. Sudah bosan hidup ya? Namun di bawah perbedaan ukuran tubuh yang raksasa ini, kemarahan kecilnya di mataku hanyalah seperti anak kucing yang bulunya berdiri. Bukannya mengancam, malah terlihat agak lucu. Aku tak tahan untuk tertawa. Permaisuri ini cukup menarik juga. Aku menantikan dia segera berubah ke wujud aslinya. Saat itu, sepasang tanduk naga di kepalanya pasti mantap untuk dipegang. Hehe, pikiranku sudah mulai liar kemana-mana. Malas untuk terus saling menatap dengan ular betina yang angkuh ini. Aku kembali berbaring untuk melanjutkan istirahat. Benar kan, dia pasti takut karena ku tatap. Melihatku mengambil inisiatif untuk mundur. Longlinger mulai merasa bangga. Tapi dia mulai berpikir lagi. Sebenarnya bagaimana aku bisa naik peringkat tiba-tiba? Meskipun dia memeras otak, dia tetap tidak mengerti. Jadi dia berhenti memikirkannya. Menganggap aku mungkin menemukan keberuntungan di luar sana. Setelah beberapa lama, aku merayap santai keluar dari gua. Sengaja memperlambat kecepatan. Takut si permaisuri kecil yang baru sembuh ini tidak bisa mengejar. Melihatku keluar, Longlinger segera mengikuti. Tapi bagaimanapun, dia baru saja sembuh. Kecepatan merayapnya benar-benar terlalu lambat. Meski aku tidak melaju dengan kecepatan penuh, aku masih jauh lebih cepat darinya. Budak anjing, tunggu istana ini. Tunggu sampai aku kembali ke puncak. Aku akan mengikatmu dengan tali dan mengajakmu jalan-jalan. Biar kau tahu apa itu perbedaan kasta. Longlinger mengertakkan gigi karena marah sambil memaki. Awalnya aku ingin mengalah sedikit lagi dan menunggunya. Tapi mendengar kata, budak anjing, dan mengajak jalan-jalan. Amarahku langsung naik. Gadis ini harus diberi pelajaran. Biar dia tahu siapa bosnya di sini. Tanpa bicara, aku langsung menambah kecepatan. Dalam sekejap, aku sudah meninggalkannya beberapa ratus meter. Longlinger seketika panik. Kenapa lari cepat sekali? Takut istana ini membagi hartamu? Dia makin marah. Berusaha keras mengejar ke depan. Tapi seberapapun keras usahanya, jaraknya makin melebar. Dia hanya bisa pasrah melihatku merayap makin jauh. Akhirnya dia benar-benar putus asa. Berhenti dengan wajah sedih. Berbalik bersiap kembali ke gua untuk terus bersembunyi. Tepat pada saat itu, aku muncul di atas sebuah batu tinggi tidak jauh darinya. Menatapnya dari ketinggian. Aku mengibaskan ekor sebagai isyarat agar dia naik. Matanya membelalak lebar. Penuh rasa tidak percaya, kau mengizinkan istana ini mengikutimu. Aku mengibaskan ekor lagi dengan tidak sabar. Mengisyaratkan agar jangan bertele-tele. Cepatlah, melihat itu, dia tidak lagi sungkan. Langsung merayap naik dan melingkar di punggungku.
Anggap saja kau tahu diri. Lalu aku membawa Longlinger bergerak maju dengan cepat. Tak lama kemudian, kami memasuki hutan lebat. Baru saja masuk ke dalam hutan. Aku melepaskan aura kuat binatang monster peringkat 1. Milikku tanpa sisa. Segera, aura yang bersifat provokatif ini menarik perhatian binatang monster peringkat 1 lainnya. Suara raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Suara keras itu meledak seperti gelombang kejut. Longlinger di atasku berteriak ketakutan. Aku tidak panik, kulit di seluruh tubuhku menegang. Telingaku mengunci sumber suara itu dengan rapat. Sesosok bayangan hitam mengayun dengan tanaman merambat, monster tingkat 1. Auranya benar-benar tidak tertutup. Longlinger masih terkagum dengan kekuatan monster itu. Tapi aku sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Belum sempat makhluk itu mendarat. Aku melengkungkan tubuh, membuka mulut lebar, dan menyerang duluan. Kera besar itu membusungkan dada dengan mulut berbau busuk. Seperti gunung kecil yang mengayunkan tinju besinya. Dia pikir aku adalah sasaran empuk. Tak disangka aku jauh lebih cepat darinya. Dalam sekejap aku menghindari tinjunya. Lalu memanfaatkan kesempatan untuk melilit lehernya yang tebal. Lilit dengan kencang, matilah kau. Aku berteriak dalam hati. Tubuhku seperti kabel baja melilitnya beberapa kali. Mencekiknya dengan sekuat tenaga. Makhluk ini meraung kesakitan ke langit. Tulang-tulangnya berderak karena lilitanku. Bola matanya hampir keluar. Beberapa menit kemudian, jantungnya berhenti berdetak. Mayat raksasanya dibuang ke tanah. Seperti sampah olehku. Longlinger tampak tenang di luar. Tapi hatinya sudah heboh. Kemampuan tempur anak ini ternyata sekuat ini. Bisa membunuh lawan setingkat dalam sekejap. Boleh juga, mulai sekarang istana ini mengizinkannya membersihkan darah untukku. Aku mencibir dengan remeh. Membersihkan darah, simpan saja itu untuk nanti. Aku menyuruhnya memakan inti monster kera itu. Longlinger tertegun. Hatinya mulai heboh lagi. Apa maksud si belut ini? Sudah diberi tadi, sekarang mau memberi lagi. Apa dia ingin menipuku? Atau menganggapku? Aku dengar sampai tidak bisa berkata-kata. Wanita ini terlalu banyak drama. Jika dia tahu aku adalah seekor naga, entah dia akan menjelek-jelekanku seperti apa lagi di hatinya. Aku malas membuang napas. Langsung menghancurkan mayat kera itu. Membaginya beberapa potong dan membiarkannya menelan inti monster. Ting, Longlinger memakan inti monster tingkat 1. Mendapatkan keterampilan, teknik pelatihan. Aku melihat tubuh ularku yang botak. Apa gunanya benda ini? Aku ini bukan vampir. Simpan saja dulu. Selanjutnya, demi mengisi lubang tanpa dasar si Longlinger ini, aku membunuh seekor macan tutul lagi. Setelah menelan 2 inti monster tingkat 1, sistem malah memberitahu bahwa masih butuh inti tingkat 2 agar dia bisa naik tingkat. Aku menarik napas dalam-dalam. Ini terlalu boros. Longlinger malah merasa bangga. Berdiri di atas kepalaku seolah memerintah. Bagus. Belut ini kerjanya cukup cekatan. Beri dia posisi sebagai antek. Aku sampai tertawa saking jengkelnya. Aku merawatmu seperti anak sendiri. Tapi kau malah menganggapku bawahan. Tunggu saja. Setelah kau berubah wujud nanti, cepat atau lambat akan kuhabisi kau. Tanpa sadar aku merayap lagi ke dekat. Danau energi roh itu. Terakhir kali belum punya peringkat sudah dipukul lari. Kali ini aku sudah menjadi monster tingkat 1. Aku harus membalas dendam. Longlinger juga menginginkan energi di sini. Tapi aku tidak punya waktu untuk meladeninya. Langsung merayap ke arah danau dalam. Ingin memberi gertakan pada makhluk yang tidak dikenal itu. Tapi baru saja mendekat, permukaan air yang tenang mendadak bergolak seperti air mendidih. Aura membunuh yang mengerikan. Seketika mengunci punggungku. Gawat, kulit kepalaku kesemutan, rasanya ada yang salah. Aku langsung berbalik dan lari sekencang mungkin. Tepat pada saat itu, sebuah pilar air sebesar ember tiba-tiba menghantam. Posisiku tadi, tanah langsung hancur membentuk lubang besar. Sambil lari aku menoleh ke belakang. Tampak gelombang raksasa di air danau. Sebuah kepala mengerikan yang dipenuhi sisik. Hijau besi muncul dari permukaan air. Mata sebesar roda itu menatapku tajam. Seluruh tubuhnya memancarkan tekanan yang menyesakkan. Ting! Bertemu dengan monster tingkat 3, naga ikan punggung besi. Sial! Itu adalah siluman ikan mas yang hampir berubah jadi naga. Aku ketakutan setengah mati. Menggeliatkan tubuh sekuat tenaga untuk kabur. Di belakangku, pilar air. Yang bercampur bongkahan es terus menghujam. Setiap serangan menghancurkan tanah menjadi lubang besar. Punggungku terkena satu hantaman keras. Rasa sakit menusuk jantung. Sisik-sisikku hancur terhantam. Tapi aku sama sekali tidak berani berhenti. Terlambat satu langkah saja, aku bisa jadi sup daging ular. Setelah berlari beberapa mil jauhnya, baru aku tersungkur di tanah sambil terengah-engah. Longlinger juga tampak sangat syok. Setelah sadar, niat membunuh di matanya seolah akan meluap. Ikan mas bau sialan. Tadi hampir saja istana ini ditusuk jadi sate. Hutang ini akan kuingat terus. Cepat atau lambat kau akan kujadikan sup. Longlinger gemetar karena marah. Seorang permaisuri agung dikejar-kejar oleh siluman ikan mas. Kalau sampai tersebar, mau ditaruh di mana mukanya? Mendengar suara hatinya. Aku setuju 1000%. Dendam ini harus dibalas. Lebih baik dia yang maju. Dan aku tinggal menikmati hasilnya. Pertarungan tadi terlalu berbahaya. Perbedaan antara monster tingkat 3 dan tingkat 1 benar-benar jauh. Kalau tidak lari cepat, sekarang aku pasti sudah jadi ular. Mati. Aku butuh waktu lama untuk menenangkan rasa takut di hati. Karena tidak bisa melawan yang lebih kuat, maka cari sasaran yang lebih lemah dulu. Aku membawa Longlinger menembus hutan lebat, khusus mencari monster tingkat 2. Jika ingin balas dendam, kekuatannya harus ditingkatkan lebih dulu. Blar, blar. Tanah mendadak bergetar hebat. Seperti ada ribuan pasukan yang berlari kencang. Goncangan ini membawa tekanan yang brutal. Membuat tulang-tulangku ikut bergetar. Badak, kebetulan sekali.
Kebetulan amarahku setelah dikejar-kejar. Siluman ikan mas tadi belum punya tempat pelampiasan. Longlinger segera menenangkan tubuhnya. Menatap waspada ke arah datangnya suara. Tak lama kemudian, seekor monster raksasa dengan kulit baja abu-abu menabrak pepohonan. Dan muncul. Ukurannya sebesar gunung kecil. Di atas hidungnya, tumbuh tanduk hitam sepanjang hampir 1 meter. Berkilauan tajam di bawah sinar matahari. Itu adalah badak kulit baja. Monster tingkat 2. Longlinger berteriak kaget. Jelas sekali dia panik. Sistem memberikan petunjuk segera. Tuan rumah bertemu monster tingkat 2, badak kulit baja. Longlinger butuh inti monster tingkat 2. Memangnya kenapa kalau tingkat 2? Meski aku hanya tingkat 1. Tapi di hutan dengan pepohonan rapat ini, dengan ukuran tubuhnya, dia tidak bisa lari kencang. Ini adalah kesempatanku. Aku melingkarkan tubuh, menegakkan bagian atas tubuh setinggi 1 zang, lalu menatapnya dengan tajam. Kedua pihak saling berhadapan. Badak kulit baja itu juga tidak berani menyerang sembarangan. Kakinya menggaruk tanah sambil mendengus kasar. Longlinger, si wanita bodoh itu, malah diam-diam merayap turun. Ingin melakukan serangan mendadak. Yang benar saja, ular kecil tanpa peringkat mau menyerang monster tingkat 2, itu sama saja bunuh diri. Gadis nekat ini, aku mengumpat dalam hati. Demi mencegahnya mati konyol, aku terpaksa menyerang lebih dulu. Tubuh ularku mengerut dan melesat seperti pegas ke atas pohon besar. Badak kulit baja terkejut oleh gerakanku, meraung marah dan menabrak dengan kepala tertunduk. Boom! Pohon besar itu tercerabut hingga akarnya dan patah di tengah. Tenaga kasar yang mengerikan, tapi aku lebih cepat, sudah melompat ke pohon lainnya. Saat itu tenaganya baru saja habis. Tubuh raksasanya terjebak di antara batang pohon dan sulit berbalik. Sekarang waktunya. Aku menendang batang pohon, melesat seperti anak panah ke arah sampingnya, membuka mulut lebar ingin menggigit lehernya. Tapi makhluk ini bereaksi sangat cepat, tiba-tiba memutar kepalanya. Tanduk tunggal itu menghujam dengan ganas. Aku memiringkan tubuh untuk menghindari titik vital. Tapi kaki badak yang kuat itu, telak menghantam tubuhku. Rasa sakit menusuk jantung. Sisik berhamburan. Dagingku robek besar dihantam, memperlihatkan tulang putih di baliknya. Darah menyembur, seketika membasahi tanah. Ini pertama kalinya aku terluka separah ini. Badak kulit baja juga tidak merasa nyaman. Dia terjepit di tumpukan batang pohon dan tidak bisa segera lepas. Matanya penuh kejutan, tidak menyangka monster tingkat 1 sepertiku berani bertaruh nyawa seperti ini. Aku sudah berdarah-darah. Kau harus mati. Aku memanfaatkan momentum serangan itu. Menahan sakit luar biasa, tubuh ularku. Seperti tali baja melilit erat tubuhnya. Selagi dia belum bisa lepas dari batang pohon, ekorku mengerahkan tenaga penuh. Melecut keras ke arah matanya. Prak, mata itu seketika hancur berdarah. Badak kulit baja meronta gila karena sakit. 4 kakinya yang kuat menendang sembarangan, membuat tanah penuh lubang. Mati kau. Aku terus memperarat lilitanku, membuat tulang rusuknya berderak patah, mengunci lehernya dengan sangat rapat. Badak kulit baja berguling-guling berusaha melepaskan diri. Kulit bajanya yang kasar menggores dagingku hingga hancur. Tapi aku tidak mau melepasnya sampai mati. Mengerahkan seluruh tenaga untuk mencekik. Tepat pada saat itu, Longlinger akhirnya menemukan kesempatan, maju dan menggigit pangkal kaki belakangnya dengan keras. Meski kerusakannya tidak besar, tapi itu menjadi jerami terakhir yang mematahkan punggung unta. Beberapa menit kemudian, badak kulit baja akhirnya berhenti meronta. Bola matanya melotot dan dia mati lemas. Aku tersungkur di tanah terengah-engah. Seluruh tubuh terasa sakit. Luka di perutku begitu dalam hingga terlihat tulang. Longlinger melihat lukaku. Tatapannya berubah. Dia tidak menyangka demi menolongnya, aku sampai mempertaruhkan nyawa sejauh ini. Aku beristirahat sejenak, menarik mayat badak itu ke dekatnya, menyuruhnya memakan inti monster. Dia tertegun, menggelengkan kepala sekuat tenaga ingin memberikan inti itu padaku untuk mengobati luka. Jangan bertele-tele, hatiku sedang jengkel. Kalau bukan karena dia tadi sok-sokan mau menyerang, aku tidak perlu terluka demi merebut inisiatif serangan. Setelah saling tolak-menolak sebentar, dia akhirnya menelan inti monster tingkat 2 itu dengan air mata di matanya. Bersumpah dalam hati akan membalas budiku 100 kali lipat. Aku juga malas menjelaskan. Kalau dia tahu bahwa aku melakukan ini demi pengembalian 100 kali lipat dari sistem, dia mungkin akan mati saking marahnya. Longlinger memakan inti monster tingkat 2, memicu pengembalian 100 kali lipat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan keahlian sampah, penguasaan panjat tebing. Aku mengumpat dalam hati. Namun, seiring dengan mulainya dia melakukan terobosan, umpan balik kekuatan monster yang besar melonjak ke dalam tubuhku. Luka di tubuhku sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Auraku pun seketika kembali ke puncaknya. Setelah menolak cukup lama, dia akhirnya menelan inti monster tingkat kedua itu sambil meneteskan air mata. Dalam hatinya, dia bersumpah akan membalas budiku 100 kali lipat di masa depan. Aku juga malas menjelaskan. Jika dia sampai tahu bahwa aku melakukan ini demi pengembalian 100 kali lipat dari sistem, mungkin dia akan langsung mati karena marah. Ding, Longlinger mengonsumsi inti monster tingkat kedua, memicu pengembalian 100 kali lipat. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan keahlian sampah, penguasaan panjat tebing. Aku mengumpat dalam hati. Namun, seiring dengan mulainya dia melakukan terobosan, umpan balik kekuatan monster yang besar melonjak ke dalam tubuhku. Luka di tubuhku sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Auraku pun seketika kembali ke puncaknya. Hanya saja, anehnya aku belum menembus tingkat kedua. Tubuhku ini ternyata seperti lubang tanpa dasar. Tepat saat aku merasa depresi, Longlinger yang ada di sampingku tiba-tiba bertingkah aneh. Aura di sekujur tubuhnya mengamuk. Suhu tubuhnya berubah-ubah dari dingin ke panas.
Seluruh tubuh ularnya gemetar. Seperti akan mengalami penyimpangan energi, Ki Deviation. Belum sempat aku bereaksi. Dia tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya yang semula dingin, kini dipenuhi oleh warna merah muda yang aneh. Dia langsung menerkamku. Tenaganya sangat luar biasa besar. Entah berapa lama waktu telah berlalu. Badai akhirnya mereda. Kegilaan di mata Long Linger memudar. Digantikan oleh kelelahan yang mendalam. Tubuhnya melemas. Dia meringkuk di satu sisi dan tertidur lelap. Aku terkapar di tanah sambil terengah-engah. Seluruh tubuhku terasa sakit sekali. Melihat Long Linger yang pingsan di pelukanku, aku terhanyut dalam pikiran. Wanita gila ini tadi hampir membuatku hancur. Seorang permaisuri naga yang agung. Ternyata bisa menjadi sebuas ini setelah terkena penyimpangan energi. Aku menggerakkan pinggangku yang rasanya mau patah. Perasaanku campur aduk. Tapi sepertinya kali ini aku tidak rugi juga. Karena sistem tadi terus-menerus berbunyi, ding-dong. Tapi sekarang aku benar-benar terlalu lelah. Tidur dulu saja, urusan lain nanti. Entah berapa lama berlalu. Aku terbangun oleh sinar matahari yang menyilaukan. Membuka mata. Aku melihat Long Linger sedang menyusut di sudut. Menutupi wajahnya rapat-rapat dengan ekornya. Seluruh tubuhnya melingkar menjadi bola sisik. Semuanya memancarkan warna merah muda yang aneh. Aku tertegun sejenak. Lalu menyadari bahwa gadis ini sudah bangun. Dan sepertinya ingatan tentang kejadian semalam. Sudah dia ingat kembali. Aku diam-diam memperhatikannya. Tertawa kecil dalam hati. Seorang permaisuri yang agung. Melihatnya seperti ini sekarang malah terasa agak manis. Tiba-tiba aku menyadari ada yang tidak beres. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat daripada kemarin. Dia ternyata langsung menembus ke tingkat kedua monster. Sepertinya kombinasi inti monster itu dan rangsangan penyimpangan energi membuatnya mendapat berkah di balik musibah. Tepat pada saat itu, gelombang energi yang hebat tiba-tiba muncul dari dalam tubuhku. Suara mekanis sistem yang dingin meledak di kepalaku. Terdeteksi bahwa tuan rumah dan objek terikat telah melakukan kontak intim tingkat mendalam. Memicu hadiah tersembunyi. Sedang menghitung kelipatan hadiah. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan pengembalian kritikal 100 kali lipat. Langsung melompat dari puncak tingkat pertama ke tingkat kedua monster. Ding, selamat kepada tuan rumah karena membangkitkan keahlian pasif, ketahanan pesona. Dapat kebal terhadap semua serangan mental. Dan sihir jenis pesona, pemikat. Ding, selamat kepada tuan rumah karena membangkitkan keahlian aktif, wibawa naga, dragon aura. Dapat melepaskan tekanan naga untuk menggentarkan monster tingkat rendah. Seiring dengan berakhirnya suara sistem, aura di tubuhku melonjak seperti gunung berapi yang meletus. Sisik-sisikku menjadi lebih tebal dan berat. Berkilau dengan cahaya keemasan tipis. Seluruh tubuhku membesar satu lingkaran. Aku mengepalkan tangan. Bukan, maksudku aku menggerakkan ekorku dan merasakan kekuatan yang meledak-ledak di dalam tubuh. Dalam hati aku sangat gembira. Inikah kekuatan monster tingkat kedua? Lebih kuat 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Apalagi kedua keahlian baru ini benar-benar luar biasa. Ketahanan pesona. Kedepannya aku tidak perlu takut lagi dikendalikan secara mental. Wibawa naga bahkan lebih hebat lagi untuk pamer dan menekan lawan. Yang paling penting adalah, ternyata kontak intim bisa memicu hadiah tersembunyi. Kalau begitu, apakah di masa depan aku bisa? Aku segera menggelengkan kepala. Membuang pikiran berbahaya itu dari kepalaku. Jangan. Berpikir lebih jauh bisa gawat. Long Linger sepertinya merasakan perubahan auraku. Dia membuka sedikit celah pada ekornya. Diam-diam mengintip ke arahku. Lalu aku melihat seluruh tubuh ularnya membeku. Sepasang mata ular yang dingin itu penuh dengan ketidakpercayaan. Dalam hatinya dia berteriak gila, bagaimana mungkin? Bagaimana serangga ini bisa jadi lebih kuat lagi? Kemarin masih tingkat pertama. Hari ini sudah sampai tingkat kedua. Terlebih lagi aura ini. Kenapa bisa membuat aku merasa tertekan? Apa benar-benar karena kejadian semalam? Dia tidak berani berpikir lebih jauh. Ekornya kembali menutupi wajahnya dengan lebih rapat. Mendengar isi hatinya, aku hampir tertawa terbahak-bahak. Gadis kecil ini sepertinya sudah mulai mempertanyakan hidupnya. Aku berpura-pura baru saja terbangun. Perlahan mengangkat kepala dan melihat ke arahnya. Menggunakan tatapan yang menurutku paling lembut. Aku menunjukkan perhatian pada tubuhnya. Begitu kata-kataku selesai, aku melihat sisik Long Linger menjadi semakin merah. Wajah di balik ekornya sudah terasa sangat panas membara. Dalam hatinya dia mengumpat habis-habisan. Makhluk yang mengambil keuntungan lalu berpura-pura baik ini. Semalam jelas-jelas dia yang oleh aku. Bukan, itu aku yang berinisiatif. Aku tidak mau hidup lagi. Semakin dipikirkan dia semakin kesal. Dia tiba-tiba mendongak dan melotot ke arahku. Sepasang mata ular itu penuh dengan rasa malu dan amarah. Ingin sekali rasanya menelanku hidup-hidup saat itu juga. Berhentilah berpura-pura. Dia mengertakkan giginya. Suaranya dingin menusuk tulang. Tapi dipadukan dengan sisik merah muda di sekujur tubuhnya. Sama sekali tidak ada wibawa yang menakutkan. Malah terasa sangat menggemaskan. Aku baru saja ingin menggodanya lagi. Tiba-tiba aku merasakan kekuatan monster di dalam tubuhnya. Mulai bergejolak hebat. Ini adalah pertanda dia akan menyerang. Benar saja, dia melengkungkan tubuhnya dan lidahnya menjulur-julur. Jelas ingin memberiku pelajaran selagi aku tidak waspada. Meskipun dia baru saja menembus tingkat kedua. Tapi aku adalah pria yang didukung oleh sistem. Sama sekali tidak takut. Aku berbaring dengan malas. Bahkan sempat-sempatnya menguap. Detik berikutnya, aku sengaja melepaskan sedikit wibawa naga. Tekanan tipis itu seketika menyelimuti seluruh gua. Kekuatan monster Long Linger yang baru saja siap dilepaskan. Seketika padam seperti disiram air dingin. Seluruh tubuhnya langsung kaku di tempat. Sepasang mata ularnya dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Dalam hatinya dia berteriak, tekanan macam apa ini? Kenapa jiwaku sampai gemetar dibuatnya?
Bahkan jika itu dari klan naga. Tidak mungkin, jangan-jangan tonjolan daging di dahinya itu. Mungkinkah dia benar-benar membangkitkan garis keturunan naga? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Akulah permaisuri naga yang murni. Atas dasar apa cacing lumpur ini bisa? Aku melihat perubahan ekspresinya. Rasanya sangat puas sekali. Masih ingin menyerangku secara diam-diam. Sekarang tahu kan siapa bosnya? Aku menarik kembali wibawa naga itu. Dan terus menatapnya dengan tatapan polos tak berdosa. Dia tertegun lama sebelum akhirnya sadar kembali. Tapi kali ini, tatapannya padaku sudah berubah. Bukan lagi sekadar amarah dan kebencian. Tetapi ada sedikit rasa rumit dan kewaspadaan. Dia diam-diam menyusut kembali ke sudut, melingkari dirinya sendiri dengan ekor. Tapi matanya masih sering mengintip ke arahku. Monster macam apa sebenarnya cacing lumpur ini? Apa aku benar-benar sudah menjadi pelayannya? Sudahlah, jangan dipikirkan. Lagi pula sekarang aku tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik mengalah dulu. Dalam keheningan yang canggung ini, tiba-tiba terdengar raungan binatang yang mengguncang langit dari luar gua. Diikuti dengan suara perkelahian yang sengit dan jeritan menyakitkan. Sebuah aura kuat sedang mendekat dengan cepat ke arah gua. Aku dan Longlinger secara bersamaan menoleh ke arah pintu gua. Sisik di sekujur tubuhnya berdiri tegak seolah menghadapi musuh besar. Aku pun membuang ekspresi malasku. Mataku menatap tajam keluar gua. Aura itu setidaknya berada di puncak tingkat kedua. Dan kedatangannya membawa niat buruk. Sepertinya aura terobosan tadi telah menarik masalah kemari. Aku perlahan berdiri, menghalangi di depan Longlinger. Dia tertegun sejenak. Pikiran batinnya mulai lagi. Apa maksud cacing lumpur ini? Ingin melindungiku? Siapa juga yang butuh? Tapi tubuhnya dengan sangat jujur menyusut ke belakang tubuhku. Raungan di luar gua terdengar semakin dekat. Tanah pun mulai bergetar pelan. Pertempuran sengit akan segera dimulai. Raungan di luar gua terdengar semakin dekat. Frekuensi getaran tanah menjadi semakin tinggi. Aku berdiri di depan Longlinger. Mataku menatap lurus ke mulut gua. Dia bersembunyi di belakangku. Tapi ekornya dengan gelisah menyentuhku. Cacing lumpur ini benar-benar berniat melindungiku. Jika nanti dia tidak bisa menang, aku tidak akan peduli dia hidup atau mati. Aku malas menanggapi drama batinnya itu. Karena sesosok bayangan hitam raksasa telah muncul di mulut gua. Itu adalah serigala cakrawala punggung besi tingkat kedua puncak. Ukurannya mencapai belasan meter panjangnya. Seluruh bulunya berdiri tegak seperti jarum baja. Sepasang mata yang penuh kewaspadaan menatap tajam padaku. Dia membuka mulutnya lebar-lebar. Aroma busuk darah menerjang ke arahku. Raungan rendah menggema di dalam gua, ulat kecil. Kaulah yang baru saja melakukan terobosan? Gua ini sudah menjadi milikku. Kalau tahu diri, segera pergi. Belum sempat aku bicara. Longlinger menjulurkan kepalanya dari balik punggungku. Lidah ularnya menjulur keluar. Tatapannya sangat dingin. His, seekor binatang berbulu kotor. Beraninya bersikap kurang ajar di hadapanku. Serigala itu tertegun sejenak, lalu mengeluarkan tawa ejekan yang memekakkan telinga. Seekor ular kecil yang baru masuk tingkat kedua berani menggertak. Kebetulan aku sedang lapar. Akan kujadikan kalian makanan pembuka. Begitu kata-katanya berakhir, dia langsung menerjang maju. Kecepatannya sangat luar biasa hingga hanya menyisakan bayangan di udara. Seluruh tubuh Longlinger menegang. Kekuatan monsternya segera dikerahkan secara maksimal untuk bersiap melawan. Aku sebaliknya, dengan malas mengibaskan ekor, dan mendorongnya ke belakang dengan ekorku, menyuruhnya untuk mundur. Dia tertegun sejenak, batinnya berteriak lagi, apa maksud cacing lumpur ini? Meremehkanku? Aku ini permaisuri naga yang agung, apa perlu dilindungi olehnya? Tapi tubuhnya tetap jujur. Dia patuh dan menyusut kembali ke sudut. Sepasang mata ularnya menatap tajam ke medan pertempuran, bersiap untuk maju membantu sewaktu-waktu. Cakar tajam serigala itu sudah menyambar di depan wajah, membawa deru angin yang membelah udara. Aku tidak menghindar sedikit pun. Bahkan masih sempat-sempatnya menguap. Asteris DUAK. Cakar ini mendarat telak di bagian vital 7 inciku. Serpihan batu berhamburan. Tanah sampai hancur membentuk lubang besar. Jantung Longlinger seolah berhenti berdetak. Habislah sudah, cacing lumpur ini pasti mati. Tidak, kalau dia mati, apa yang harus aku lakukan? Namun, setelah debu menghilang, aku masih berbaring di sana dengan tenang. Tidak ada bekas luka sedikit pun di tubuhku. Di bawah sisik-sisikku, tampak cahaya kemasan mengalir samar. Itulah sisik pelindung jantung naga. Serigala itu terpaku, menatap cakarnya sendiri dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Serangan penuh kekuatanku di puncak tingkat kedua. Kamu yang baru saja menembus tingkat kedua. Bagaimana bisa tidak terluka sama sekali? Aku perlahan mengangkat kepala, tersenyum lebar padanya. Apa kamu baru saja memberiku pijatan? Mata serigala itu memancarkan kengerian. Instingnya memberitahu bahwa ular di hadapannya ini sangat aneh. Dia berbalik hendak melarikan diri, tapi sudah terlambat. Aku membuka mulut. Garis keturunan naga di tubuhku seketika mendidih. Aliran api yang sangat panas menyembur keluar dari kedalaman tenggorokanku. Teknik napas naga, api kemasan itu seperti banjir bandang. Seketika mengejar serigala tersebut. Energi monster pelindung di tubuhnya seperti kertas. Langsung terbakar habis. Jeritan nyaring terdengar di seluruh hutan pegunungan. Serigala itu berguling-guling di tanah dengan panik. Berusaha memadamkan api di tubuhnya. Tapi mana mungkin napas naga adalah api biasa? Bagaimanapun dia meronta. Api itu justru berkobar semakin hebat. Aku merangkak mendekat dengan santai. Melihatnya berguling di tanah. Rasanya sangat melegakan. Tadi sok hebat kan? Sekarang rasakan akibatnya. Serigala itu menatapku dengan putus asa, matanya penuh permohonan. Aku malas berbasa-basi. Ekor ularku tiba-tiba menyambar keluar.
Teknik kibasan ekor Dewa Naga yang baru saja kupelajari meledak. Asteris DUARR. Kibasan ekor ini menghantam kepalanya dengan telak. Kekuatan raksasa itu langsung menerbangkan tubuh serigala. Sepanjang belasan meter itu, menghantam dan menumbangkan belasan pohon besar. Sebelum akhirnya jatuh terhempas ke tanah. Setelah kejang 2 kali, napasnya benar-benar berhenti. Seluruh proses ini berjalan sangat mulus. Dari awal menyerang sampai selesai bahkan tidak sampai waktu membakar dupa. Aku mengibaskan ekor dan perlahan mendekati mayat serigala. Menggunakan taringku untuk merobek perutnya. Dan mengeluarkan inti monster sebesar kepalan tangan. Masih ada sisa-sisa kekuatan monster yang hangat di sana. Longlinger yang menonton dari sudut gua terpaku keheranan. Seluruh tubuh ularnya seolah membatu. Dalam hatinya dia berteriak gila. Ini. Apakah ini masih serangga yang hanya tahu cara memaksaku itu? Kenapa setelah tidur dia bisa menjadi sekuat ini? Monster tingkat kedua puncak di tangannya terlihat seperti mainan. Mungkinkah fisikku benar-benar memiliki efek luar biasa? Setelah kejadian semalam, dia langsung menjadi sangat kuat. Dia mulai meragukan hidupnya. Dan meragukan apakah statusnya sebagai permaisuri naga itu palsu. Aku membawa inti monster itu ke hadapannya. Dan menyundulkan kepalaku padanya. Dia baru tersadar dari lamunannya. Dan secara refleks membuka mulut. Aku menjatuhkan inti monster itu ke dalam mulutnya. Dia terpana. Menahan inti itu di mulut sambil menatapku kosong. Sepasang mata ularnya untuk pertama kali menunjukkan rasa bingung. Aku mengibaskan ekorku. Berpura-pura tidak peduli dan kembali ke tempat asal untuk berbaring. Padahal dalam hati aku tertawa, gadis bodoh, cepat makan. Hanya dengan kamu makan, aku bisa dapat pengembalian. Longlinger menatapku dengan tatapan rumit sambil menahan inti monster itu. Tapi kali ini dia tidak ragu lama. Asteris GLEK, dia menelan inti monster itu bulat-bulat. Begitu inti itu masuk ke perut, aura di tubuhnya mulai bergejolak hebat. Ini adalah tanda akan adanya terobosan. Aku berbaring di sana menunggu suara petunjuk sistem berbunyi. Benar saja, detik berikutnya. Ding, terdeteksi objek terikat mengonsumsi inti monster tingkat kedua. Memicu pengembalian 100 kali lipat. Selama kepada tuan rumah karena mendapatkan penguatan keahlian. Napas naga berevolusi menjadi napas api naga. Kibasan ekor berevolusi menjadi versi sempurna. Bersamaan dengan itu, umpan balik kekuatan monster yang besar melonjak ke dalam tubuh. Aku merasa sangat nyaman sampai hampir mendesah nikmat. Rasanya benar-benar luar biasa. Hanya dengan berbaring saja bisa menjadi lebih kuat. Setelah Longlinger selesai mencerna inti tersebut, auranya stabil di tahap menengah tingkat kedua. Dia membuka mata dan menatapku dengan tatapan yang lebih rumit lagi. Dia membuka mulut seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi akhirnya hanya mendengus, anggap saja kamu tahu diri. Aku tertawa dalam hati. Gadis Lingsi ini jelas-jelas merasa sangat tersentuh. Tapi mulutnya tetap tidak mau kalah. Tepat pada saat itu, suara petunjuk sistem kembali berbunyi. Ding! Terdeteksi adanya aura naga yang lemah di sekitar. Diduga merupakan reruntuhan kuno. Disarankan agar tuan rumah pergi menyelidikinya. Aku mendongak dengan cepat. Reruntuhan klan naga? Pasti ada banyak barang bagus di sana. Mungkin itu bisa membantu Longlinger memulihkan ingatannya. Atau memungkinkanku mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Aku menoleh ke arah Longlinger. Dia juga sedang menatapku. Dia jelas juga merasakan aura yang samar-samar tersebut. Tatapannya bergetar. Batinnya mulai bimbang lagi. Aura ini sepertinya milik klan naga, aku harus pergi melihatnya. Tapi jika pergi bersama cacing lumpur ini, bagaimana jika dia ingin melakukan itu lagi? Tapi kalau tidak pergi, aku bisa melewatkan kesempatan emas. Aku hampir tertawa mendengar isi hatinya. Langsung saja aku mengibaskan ekor memberi isyarat agar dia naik ke punggungku. Dia tertegun sejenak. Setelah ragu beberapa saat, dia akhirnya patuh naik ke punggungku. Dia tiarap di belakang kepalaku. Mulutnya masih bergumam, aku bukan ingin mengikutimu. Kebetulan saja tujuannya searah. Aku malas membongkar kebohongannya. Lalu membawanya melata menuju ke arah datangnya aura tersebut. Di belakang kami, mayat serigala itu perlahan-lahan lenyap di telan hutan pegunungan. Petualangan baru saja dimulai. Aku menggendong Longlinger dan bergerak cepat menembus hutan pegunungan. Arah panduan sistem menjadi semakin jelas. Aroma aura klan naga juga semakin pekat. Longlinger berbaring di belakang kepalaku. Lidahnya terus menjulur keluar masuk. Seolah-olah sedang mengecap rasa di udara. Tubuhnya sedikit gemetar. Aura ini pasti milik klan naga, tidak diragukan lagi. Dan usianya sangat kuno melampaui imajinasi. Jika ini adalah peninggalan leluhur kuno tertentu, maka pemulihan kultivasi istana ini sudah di depan mata. Pada saat itu tiba. Hal pertama yang kulakukan adalah merebus belut ini menjadi sup. Aku hampir saja tersandung dan jatuh ke tanah. Gadis ini sampai sekarang masih memikirkan. Berniat merebusku, benar-benar tidak tahu balas budi. Melewati 2 puncak gunung. Menembus hutan kayu mati yang diselimuti kabut. Di depan mata muncul sebuah retakan lembah raksasa. Kedua sisi dinding retakan itu halus seperti cermin. Seolah-olah dibelah paksa oleh kekuatan yang hebat. Bagian dalam celah itu gelap gulita. Dasarnya tidak terlihat. Di dalam, aura klan naga terpancar dari tempat ini. Longlinger sangat bersemangat hingga seluruh sisiknya gemetar. Dia tidak sabar untuk turun dari punggungku dan merangkak masuk. Aku segera mengikuti. Khawatir gadis bodoh ini akan mengalami kecelakaan. Semakin jauh ke dalam, retakannya semakin sempit. Dinding gunung di kedua sisi dipenuhi dengan ukiran pola kuno. Itu adalah rune khas klan naga yang memancarkan cahaya redup. Setelah berlari sekitar waktu 1 batang dupa, pandangan tiba-tiba terbuka luas. Muncul sebuah gerbang batu hitam setinggi 10 zang. Gerbang batu itu dipenuhi dengan rune segel yang rapat, memancarkan tekanan yang samar-samar.
Seluruh tubuh Long Linger menempel pada gerbang itu. Lidahnya menjilat gerbang batu itu dengan gila. Matanya penuh dengan obsesi dan kegilaan. Dia segera menggigit ujung lidahnya, meneteskan darah esensinya ke gerbang batu. Gerbang batu itu bergeming, tidak ada reaksi sama sekali. Dia meneteskan setetes lagi. Masih tetap tidak ada reaksi. Dia panik dan meneteskan belasan tetes darah esensi sekaligus. Gerbang batu itu tetap seperti benda mati. Sama sekali tidak memberi muka pada Long Linger. Seluruh tubuh ularnya membeku. Matanya penuh dengan keputusasaan yang luar biasa. Dia membenturkan kepalanya ke pintu dengan gila. Mencambuk dengan ekornya. Menggigit dengan taringnya. Gerbang batu masih tetap tidak bergeming. Aku yang melihat di samping hampir tertawa terbahak-bahak. Gadis bodoh ini baru saja berbangga diri. Sekarang benar-benar tercengang, kan? Aku merangkak perlahan mendekat. Lalu menggunakan ekorku untuk menggesernya perlahan ke samping. Dia menoleh dan melotot padaku. Matanya penuh amarah dan ketidaksenangan. Tapi aku mengabaikannya. Tonjolan daging kecil di dahi mulai terasa panas dan bercahaya. Ini adalah tanda darah klan naga di tubuhku sedang bergejolak. Aku mendekatkan kepalaku ke gerbang batu. Dan menyentuhnya perlahan dengan tonjolan daging itu. Gerbang batu bergetar hebat. Rune segel di atasnya seperti menjadi hidup dan bergerak liar. Sesaat kemudian, gerbang batu itu terbuka perlahan. Aroma kuno dan sunyi langsung menerjang wajah. Seluruh tubuh Long Linger mematung. Menatap gerbang batu yang terbuka dengan tatapan kosong. Lalu menatap kosong tonjolan daging kecil yang bercahaya di dahiku. Dalam hati dia berteriak gila, tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana darah campurannya bisa lebih murni daripada istana ini? Atas dasar apa dia bisa membukanya? Istana ini tidak bisa membukanya, pasti gerbang ini rusak. Atau istana ini adalah klan naga palsu. Pertahanannya benar-benar hancur. Seluruh tubuh ular itu tergeletak lemas di tanah. Tatapannya kosong. Sisiknya tampak sedikit meredup. Aku tertawa dalam hati, gadis bodoh. Sekarang kau tahu siapa bosnya, kan? Aku mengibaskan ekorku. Memberi isyarat agar dia segera mengikuti. Dia baru tersadar dari lamunannya. Melotot tajam padaku tapi tetap mengikutiku. Begitu masuk, ada lorong yang panjang dan sempit. Bahkan lebih sempit daripada retakan di luar. Hanya cukup untuk dilewati satu ekor ular dengan susah payah. Aku membiarkannya berjalan di depan. Matanya menunjukkan kewaspadaan. Jelas dia mengutukku dalam hati karena tidak berniat baik. Tapi dia tidak berani melawan. Hanya bisa memaksakan diri untuk merangkak masuk. Lorong itu benar-benar terlalu sempit. Jika gerakan merangkakku sedikit lebih besar, ekorku akan menyentuh ekornya. Seluruh tubuhnya membeku. Sisiknya seketika berubah warna merah muda karena malu. Dalam hati dia mengutukku karena mengambil kesempatan darinya. Dia mempercepat laju merangkaknya untuk menghindariku. Tapi lorong ini memang sesempit ini. Dia cepat, aku pun cepat. Dia lambat, aku pun lambat. Ekor kami selalu bersentuhan secara tidak sengaja. Dia merasa sangat malu hingga tubuhnya terasa panas. Seluruh tubuh ularnya hampir mengeluarkan asap. Aku tertawa dalam hati, tapi ini benar-benar bukan salahku. Lorongnya hanya seluas ini. Tapi ekornya memang cukup licin. Sisiknya terasa dingin. Cukup nyaman saat disentuh. Sepertinya dia bisa merasakan pikiranku. Tiba-tiba menoleh dan melotot padaku. Mata ularnya penuh dengan rasa malu dan marah. Seolah ingin menggigitku sampai mati di tempat. Tapi dia akhirnya menahan diri. Hanya melilitkan ekornya erat-erat ke tubuhnya. Khawatir akan tersentuh lagi olehku, lorong semakin dalam. Udara semakin lembab dan dingin. Membawa aroma busuk yang kuat. Namun tekanan wibawa naga itu semakin pekat. Menekan hingga membuat orang sulit bernapas. Kecepatan merangkak Long Linger semakin melambat. Jelas dia sedang berjuang keras menahan tekanan wibawa naga. Aku justru tidak merasakan apa-apa. Garis darah naga di dalam tubuhku bergerak secara otomatis. Menetralisir wibawa naga hingga tidak terasa. Entah berapa lama kami merangkak lagi. Lorong akhirnya sampai di ujungnya. Di depan muncul sebuah gua bawah tanah raksasa. Di tengah gua itu tergeletak sebuah kerangka raksasa. Kerangka naga itu panjangnya mencapai 100 zang. Meskipun sudah mati entah berapa puluh ribu tahun yang lalu, tetap memancarkan tekanan yang mencekik. Di samping kerangka itu, ada tumbuhan berwarna merah darah yang sangat mencolok. Di ujungnya terdapat sebuah buah seukuran kepalan tangan. Memancarkan fluktuasi energi spiritual yang pekat. Long Linger benar-benar terpana melihatnya. Matanya penuh dengan keterkejutan dan keserakahan. Tepat pada saat itu, dua cahaya emas tiba-tiba menyala dalam kegelapan. Itu adalah sepasang mata raksasa, yang sedang menatap kami dengan tajam, roar. Raungan naga rendah bergema di dalam gua, membuat seluruh dinding gunung bergetar hebat. Seluruh tubuh Long Linger kaku. Semua sisiknya berdiri tegak, matanya penuh ketakutan. Aku menghalanginya di depan sambil menatap mata itu tajam. Darah naga di dalam tubuhku mendidih. Tonjolan dagingku juga mulai bersinar redup. Kerangka itu bergerak, kepala raksasanya terangkat perlahan. Api emas berkobar di rongga matanya yang kosong. Kerangka naga raksasa itu perlahan mengangkat kepalanya. Jiwa naga bangkit. Seluruh gua bergetar hebat. Bebatuan runtuh dari langit-langit gua. Seluruh tubuh Long Linger kaku. Seluruh sisiknya mekar. Matanya penuh ketakutan. Dia membuka mulut hendak mengatakan sesuatu. Namun mendapati tenggorokannya tidak bisa mengeluarkan suara. Wibawa naga menekan ke bawah seperti zat padat. Dia merasa jiwanya sendiri sedang bergetar. Tubuhnya lemas tak terkendali di tanah. Dia harus mengerahkan seluruh tenaga hanya untuk mengangkat kepala. Aku menghalanginya di depan. Garis darah naga di tubuhku bergerak liar. Sisik naga pelindung jantung memancarkan cahaya emas samar. Melawan wibawa naga kuno itu.
Namun meskipun begitu, aku merasa seperti sedang memikul sebuah gunung besar. Setiap inci gerakan harus mengerahkan seluruh tenaga. Jiwa naga menatap kami dari ketinggian. Api emas meloncat-loncat di dalam rongga matanya. Berani memasuki tempat terlarang klan naga. Kematian adalah balasannya, suara rendah itu meledak di dalam otak. Bukan lewat telinga, tapi langsung mengguncang jiwa. Wajah Longlinger pucat pasi. Dalam hatinya dia berteriak putus asa, tamatlah sudah. Ini adalah sisa jiwa naga sejati kuno. Bahkan dalam masa kejayaanku, aku belum tentu bisa menang. Dalam kondisi seperti ini, kematian sudah pasti. Dia menatap punggungku. Matanya memancarkan emosi yang rumit. Belut ini meskipun menyebalkan, tapi mati di sini pun lumayan juga. Setidaknya ada teman di perjalanan menuju akhirat. Aku tidak sempat menebak pikirannya. Karena jiwa naga itu sudah mulai bergerak. Bayangan cakar naga raksasa turun dari langit, menghantam kami dengan keras. Aku melompat menjauh dengan cepat, menghindari serangan ini dengan sangat tipis. Boom, tanah hancur terpukul menjadi lubang yang dalam. Serpihan batu berterbangan mengenai tubuhku hingga terasa sakit. Aku menggerakkan tubuhku dengan liar, bergerak ke sana kemari di dalam gua, menggunakan pilar batu dan kerangka naga sebagai perlindungan. Serangan jiwa naga datang bertubi-tubi. Setiap serangan mengguncang langit dan bumi. Tetapi kecepatannya tidak cukup cepat. Bagaimanapun itu hanya sisa-sisa jiwa. Reaksinya lambat pada akhirnya. Aku mengandalkan pergerakan yang lincah. Berulang kali lolos dari serangan berbahaya. Longlinger tergeletak di tempatnya. Menyaksikan aku berjuang bertahan hidup di bawah wibawa naga. Dalam hatinya dia sangat terkejut. Bagaimana belut ini masih bisa bergerak? Istana ini bahkan kesulitan mengangkat kepala. Dia bahkan masih bisa berlari secepat ini. Seberapa murnikah garis darahnya? Aku tidak sempat merasa bangga. Karena tenagaku terkuras dengan cepat. Tekanan wibawa naga semakin kuat. Jika terus begini aku tidak akan bertahan lama. Tepat pada saat itu, sudut mataku melihat ke samping kerangka naga. Di sana tumbuh tanaman berwarna merah darah. Di ujungnya terdapat sebuah buah seukuran kepalan tangan. Memancarkan cahaya energi spiritual yang menggoda. Sangat pekat hingga hampir menetes. Dalam ingatanku melintas petunjuk dari sistem sebelumnya. Buah Long Yuan, harta karun klan naga. Setelah dikonsumsi bisa meningkatkan kemurnian garis darah secara drastis. Meningkatkan kultivasi. Ayo nekat, aku tiba-tiba berputar arah. Tidak lagi menghindari serangan jiwa naga. Melainkan langsung menerjang ke arah buah Long Yuan itu. Jiwa naga sepertinya menyadari niatku. Raungan naga penuh kemarahan memenuhi seluruh gua. Kau mencari mati, bayangan cakar naga raksasa terbentuk lagi. Menghantamku dengan sangat keras. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk menggerakkan tubuh. Cakar naga itu menyerempet ekorku dan menghantam tanah. Rasa sakit yang hebat muncul dari ekor. Sisik-sisikku berhamburan. Tapi aku tidak sempat menoleh. Menatap tajam ke arah buah Long Yuan yang semakin dekat. Aku terus mendekat. Di detik terakhir aku melompat dengan kuat. Membuka mulut lebar-lebar. Menelan buah Long Yuan ke dalam perut dalam satu gigitan. Boom! Saat buah Long Yuan masuk ke dalam perut, energi liar yang sangat dahsyat meledak di dalam tubuh. Seperti letusan gunung berapi. Seperti sungai yang menjebol bendungan. Seluruh tubuhku bergetar hebat. Pembuluh darah di bawah sisik menonjol keluar. Cahaya emas terpancar keluar dari dalam tubuh. Rasa sakit yang luar biasa menyusul datang. Seolah-olah setiap tulang sedang dihancurkan hidup-hidup. Seolah setiap tetes darah sedang terbakar. Aku mendongak ke langit dan berseru. Mengeluarkan teriakan yang menyayat hati. Tapi kemudian teriakan itu berubah menjadi raungan naga. Meskipun masih terdengar muda, namun membawa wibawa naga yang murni. Garis darah naga di dalam tubuh mendidih hebat. Terus menyatu dengan energi buah Long Yuan. Kultivasi juga terus-menerus menembus batas. Aura melesat tajam seperti roket. Tahap 2 menengah, tahap 2 akhir, puncak tahap 2. Brak. Rasa sakit yang tajam datang dari dahi. Tonjolan daging kecil itu mulai tumbuh. Tumbuh hingga sepanjang setengah inci. Permukaannya memunculkan pola emas yang samar. Seluruh tubuh juga ikut membesar. Sisik menjadi lebih tebal dan keras. Berkilauan dengan kilap seperti logam. Aku benar-benar memiliki bentuk naga sekarang. Meskipun hanya seekor naga muda. Serangan jiwa naga terhenti. Sepasang mata emas itu menatapku tajam. Niat membunuh di matanya perlahan menghilang. Digantikan oleh emosi yang rumit. Garis darah murni. Garis darah klan naga yang sangat murni. Bahkan lebih murni daripada diriku saat masih hidup. Dia bergumam sendiri. Suaranya membawa keterkejutan dan rasa tidak percaya. Aku berbaring di tanah sambil mengatur napas dalam-dalam. Seluruh tubuh dibanjiri keringat dingin. Namun kekuatan yang meledak di dalam tubuh membuatku gemetar karena kegirangan. Apakah ini puncak tahap 2? Jauh lebih kuat 10 kali lipat dibanding sebelumnya. Longlinger benar-benar kaget. Tergeletak di tanah sambil menatapku dengan bodoh. Hatinya sudah benar-benar hancur. Belut ini menelan buah Long Yuan. Dia benar-benar menelan buah Long Yuan. Istana ini saja tidak rela memakannya. Bukan, istana ini bahkan tidak punya kesempatan memakannya. Atas dasar apa dia? Atas dasar apa semua keuntungan diambil oleh belut ini? Istanalah permaisuri kaisar klan naga. Istanalah yang sah. Dia mulai meragukan hidupnya. Meragukan apakah dirinya adalah permaisuri palsu. Aku berjuang untuk merangkak bangun dan menatap kerangka raksasa itu. Jiwa naga masih menatapku. Tetapi sudah tidak ada lagi permusuhan. Dia terdiam cukup lama. Lalu perlahan berbicara, anak muda. Siapa namamu? Hanya orang biasa. Long Aotian, jiwa naga mengangguk. Matanya memancarkan pujian, sangat bagus. Di tubuhmu mengalir garis darah naga yang sangat murni. Selama puluhan ribu tahun ini,
Kau lebih murni dari naga manapun yang pernah kulihat. Aku tertegun sejenak. Puluhan ribu tahun, sisa jiwa ini ternyata sudah ada selama itu. Dulu aku adalah jenderal perang klan naga. Mati terbunuh di sini. Meninggalkan sisa jiwa untuk menjaga warisan. Menunggu orang yang berjodoh. Hari ini akhirnya aku menemukannya. Dia mengangkat cakar naganya. Bayangan itu menyentuh lembut dahiku. Kemampuan tempur klan naga yang lengkap. Kibasan ekor naga, berubah menjadi cahaya emas masuk ke otak. Banyak gambaran melintas di depan mata. Itu adalah pemandangan naga sejati mengibaskan ekornya. Setiap serangan menghancurkan langit dan bumi. Setiap jurus mengandung kebenaran jalan agung. Aku tenggelam di dalamnya. Sangat terpana. Entah berapa lama telah berlalu. Suara jiwa naga bergema kembali, warisan telah diberikan. Aku pun sudah waktunya menghilang. Anak muda, hiduplah dengan baik. Biarkan garis darah naga kembali bersinar. Dia menatap Longlinger sekilas. Matanya menunjukkan makna yang mendalam. Garis darah gadis itu meskipun tipis, tapi identitasnya tidak sederhana. Perlakukan dia dengan baik. Tubuh Longlinger bergetar, matanya penuh kerumitan. Setelah jiwa naga selesai berbicara, api emas perlahan-lahan padam. Kerangka naga raksasa itu runtuh menjadi tumpukan tulang belulang. Seluruh gua mulai bergetar hebat. Retakan di langit-langit semakin membesar. Bebatuan jatuh dengan gila. Tempat ini akan runtuh, cepat lari. Aku segera menerjang ke arah Longlinger, menggigitnya dan berlari kencang menuju lorong asal kami. Dia berontak di dalam mulutku. Ekornya mengibas-ngibas liar. Dalam hati mengutuk gila, belut, lepaskan istana ini. Istana ini bisa lari sendiri. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk berlari, gua di belakang runtuh total. Batu-batu besar menyerempet ekorku saat berjatuhan. Benar-benar situasi yang berbahaya. Di detik terakhir aku keluar dari celah itu. Tersungkur di hutan kayu mati di luar sambil terengah-engah. Longlinger terguling beberapa kali dan terlihat berantakan. Saat bangun seluruh tubuhnya dipenuhi daun kering dan dia melotot padaku. Tapi saat melihat tubuhku penuh dengan luka, kata-kata yang hendak diucapkannya tertahan kembali. Setelah beristirahat cukup lama, barulah aku bisa merangkak bangun. Mengibaskan ekor memberi isyarat agar dia mengikuti. Perjalanan kembali ke gua jauh lebih lambat dibanding saat berangkat. Melewati 2 puncak gunung. Gua yang familiar muncul di depan mata. Belum sempat mendekat, aku menyadari ada yang tidak beres. Udara dipenuhi aroma bau kaki yang menyengat. Dan ada 3 aura siluman asing yang saling bercampur. Di depan pintu gua, 3 ekor rubah berwarna merah api sedang mendekam di sana. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari rubah biasa. Bulu-bulu mereka tampak seperti api yang menyala. Siluman tahap 2, rubah garam. Sekaligus datang 3 ekor. Mereka melihat kami dengan tatapan penuh kebencian. Perlahan berdiri. Mengeluarkan geraman ancaman dari mulut mereka. Salah satu yang bertubuh paling besar, di cakarnya, masih memegang kulit serigala abu-abu punggung besi yang kukenal. Seketika aku paham, mereka datang untuk membalas dendam. Serigala abu-abu itu ternyata punya hubungan dengan mereka. Sekarang mereka datang untuk mencari masalah. Longlinger turun dari punggungku. Langsung menghalangiku di depan. Seluruh sisiknya berdiri tegak, kekuatan pinggangnya bergerak gila. Dia menoleh dan melotot padaku sekali. Istana ini bukannya ingin melindungimu. Hanya saja sudah terbiasa tinggal di gua ini dan tidak ingin pindah tempat. Aku hampir saja tertawa terbahak-bahak. Kapan penyakit gengsi dan sombongmu itu bisa sembuh? Tapi harimau itu tidak memberi kami waktu untuk mengobrol. Harimau terbesar di tengah mendongak dan meraung keras. Mengeluarkan jeritan yang tajam dan memekakkan telinga. 2 harimau lainnya seketika menerjang maju. Membuka mulut dan menyemburkan 2 aliran api yang sangat panas. Api itu seperti 2 naga api. Menyapu udara hingga terasa seolah terbakar habis. Sisik naga berkilau namun tidak mundur sedikit pun. Tubuh ular itu meliuk. Mengerahkan teknik rahasia klan naga. Lapisan cahaya emas tipis menyelimuti seluruh tubuhnya. Langsung menyambut 2 aliran api tersebut. Setelah suara dentuman keras, percikan api berterbangan kemana-mana. Dia terpental mundur beberapa meter. Sisik di tubuhnya tampak hangus hitam. Tapi dia berhasil menahannya dengan paksa. Lalu melilit erat salah satu dari mereka. Harimau yang lain tiba-tiba mencoba menyerang dari samping. Ekor ularnya mengibas dengan keras. Menghempaskan harimau itu hingga terbang. Meskipun berat bagi Linger, tapi dia memang sanggup menahan mereka. Melihatnya bertarung mati-matian seperti itu, hatiku tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Gadis ini memang bermulut tajam. Tapi saat bertindak, dia tidak ragu sedikit pun. Harimau mata merah terbesar lainnya. Melihat 2 bawahannya tertahan, ia melewati medan tempur. Langsung menerjang ke arahku. Ia membuka mulutnya. Gumpalan api panas terkumpul di dalam mulutnya. Aku mendongak dengan malas. Sambil menghitung dalam hati. Tepat saat api itu menyembur. Aku bergerak dengan kecepatan puncak tingkat 2 yang meledak penuh. Meninggalkan bayangan semu di tempat semula. Api itu menembus bayangan semu dan menghantam batu besar di belakang. Batu besar itu seketika hancur berkeping-keping. Pecahan batu beterbangan. Sedangkan aku sudah muncul di hadapan harimau itu. Kilatan ketakutan muncul di matanya, dia ingin lari tapi sudah terlambat. Aku membuka mulutku. Peluru api naga terkumpul di tenggorokanku. Peluru api emas kemerahan melesat keluar dengan dahsyat. Langsung menghantam wajahnya. Meledak menjadi kobaran cahaya api. Harimau itu terlempar ke udara. Berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan. Api menyala di wajahnya, tak bisa padam meski dicoba berkali-kali. Aku merayap mendekat dengan santai. Mengibaskan ekorku dengan pelan. Mengakhiri penderitaannya. Aku menoleh ke sisi lain. Longlinger masih bertarung sengit dengan 2 harimau itu.
Tubuhnya mendapat beberapa luka bakar tambahan. Sisiknya menghitam karena api. Tapi tatapan matanya tetap ganas. Dia menggigit leher salah satu harimau tanpa melepaskannya. Harimau yang lain menyerangnya dengan membabi buta dari samping. Cakarnya meninggalkan bekas luka darah di tubuhnya. Namun dia tetap tidak mau melepaskan gigitannya. Apakah gadis bodoh ini perlu berjuang sampai sekeras itu? Aku menarik napas dalam-dalam. Darah naga di dalam tubuhku mendidih. Ekor mengayun keras, versi sempurna dari kibasan ekor naga ilahi. Sebuah bayangan semu membelah udara, menghantam keras harimau yang sedang menyerang Linger itu. Asteris DUAK. Harimau itu terpental seperti tak berdaya, menabrak hingga patah 3 pohon besar, terkapar di tanah dan kejang-kejang sebentar. Benar-benar kehilangan nyawa. Long Linger sempat terpana sejenak. Harimau yang dia gigit mencoba memberontak saat dia lengah. Tapi Linger segera sadar dan mematahkan lehernya dalam satu gigitan. Pertempuran berakhir. Ketiga harimau itu semuanya tewas. Long Linger terkapar di tanah sambil terengah-engah. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Luka bakar dan luka cakar ada di mana-mana. Sisiknya pun menjadi kusam tanpa cahaya. Tapi di matanya terpancar kegembiraan. Melihat gayanya yang merasa bangga itu, aku merasa kesal sekaligus ingin tertawa. Aku berbalik merayap ke arah semak-semak di samping. Menggunakan ekor untuk mengambil tanaman obat yang sedikit bercahaya. Ini adalah tanaman yang kulihat di jalan tadi. Efek penyembuhannya sangat baik. Aku merayap kembali ke sisinya. Dia sedang menutupi wajahnya dengan ekor. Seluruh tubuhnya memancarkan aura, jangan mendekat. Aku meletakkan tanaman obat itu di depannya. Menyenggolnya sedikit dengan kepalaku. Dia mendongak dan tertegun melihat tanaman itu. Emosi yang rumit melintas di matanya. Aku menggunakan ekor untuk melumat tanaman itu dengan lembut, lalu mengoleskan cairannya ke luka bakarnya. Seluruh tubuhnya menegang, sisiknya seketika berubah warna merah muda. Dia sedang mengobatiku. Ekorku menyentuh ekornya. Tidak, aku tidak boleh merasa tersentuh olehnya. Tapi saat dia sedang serius begini, sepertinya dia tidak semenyebalkan itu. Aku mendengar suara hatinya, tapi tanganku, ekorku, tidak berhenti. Mengoleskan obat ke setiap luka dengan teliti. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, membiarkanku mengurusnya. Tapi sisiknya menjadi semakin merah. Pada akhirnya, seluruh tubuh ular itu tampak seperti sudah matang direbus. Setelah selesai mengobati luka terakhir, aku menarik ekorku dan berbaring di sampingnya, terlalu lelah untuk bergerak. Dia melirikku diam-diam, lalu dengan cepat membuang muka. Dia sepertinya benar-benar peduli padaku. Mungkin nanti saat memasaknya, aku akan menguranginya 2 menit. Mendengar kata-kata itu, aku hampir saja muntah darah. Tepat saat itu, di langit kejauhan tiba-tiba melintas seberkas cahaya. Bagaikan meteor yang langsung menuju ke arah kami. Aku seketika mengangkat kepala. Menatap dengan waspada, Long Linger juga tidak lagi merasa malu. Seluruh tubuhnya menegang. Cahaya itu semakin mendekat, dan akhirnya berhenti tepat di atas gua. Itu adalah jimat perintah terbang. Memancarkan tekanan energi yang tipis. Jimat perintah itu meledak, berubah menjadi deretan huruf emas besar. Perayaan puncak 10.000 siluman akan dibuka dalam 3 hari. Mengundang berbagai siluman untuk pergi ke medan perang kuno. Siapa cepat dia dapat, ada peluang tak terbatas. Huruf besar itu bertahan sejenak di udara, lalu perlahan menghilang. Mataku berbinar, perayaan puncak 10.000 siluman akhirnya tiba. Long Linger juga menunjukkan kegembiraan di matanya. Medan perang kuno, mungkin itu bisa memulihkan kekuatanku. Kami saling pandang. Jarang sekali kami memiliki pemikiran yang sama, kami harus ikut perayaan ini. 3 hari kemudian, perayaan dimulai. Aku membawa Long Linger memulai perjalanan. Dia berbaring di punggungku. Luka bakarnya belum sembuh total, tapi sudah tidak mengganggu gerakannya. Perayaan 10.000 siluman, medan perang kuno, peluang berubah wujud. Aku harus menangkap kesempatan ini. Tidak boleh selamanya ditekan oleh belut lumpur ini. Aku malas menanggapi drama di batinnya itu. Terus merayap menuju arah puncak 10.000 siluman. Hutan semakin lebat. Siluman yang kutemui pun semakin banyak. Semuanya menuju ke arah yang sama. Jelas sekali mereka semua pergi untuk mengikuti perayaan. Melewati hutan belantara yang rimbun. Terdengar suara berisik dari depan. Bercampur dengan beberapa suara jeritan kesakitan. Aku mengangkat kepalaku untuk melihat. Di sebuah tanah kosong tidak jauh dari situ. Beberapa siluman tingkat 1. Sedang mengepung sesosok mungil. Itu adalah beberapa kucing hutan dan anjing liar. Ukurannya tidak besar tapi jumlahnya cukup banyak. Mulut mereka mengeluarkan geraman yang ganas. Sosok yang dikepung itu meringkuk di pojokan. Seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Samar-samar terlihat, 2 telinga berbulu berdiri di atas kepalanya. Dan ada sebuah ekor besar yang lebat melilit erat tubuhnya sendiri. Long Linger juga melihatnya. Matanya menunjukkan rasa tidak peduli. Siluman tingkat rendah berkelahi, apa yang bagus untuk dilihat? Ayo ambil jalan memutar. Aku tidak menghiraukannya. Aku merayap perlahan ke arah sana. Belut lumpur ini mau ikut campur urusan orang lagi. Setelah dekat baru terlihat jelas. Yang dikepung itu adalah seorang gadis klan rubah. Disebut gadis karena transformasi tubuhnya belum sempurna. Tubuhnya sudah memiliki garis siluet manusia, tapi masih tertutup bulu halus berwarna kuning pucat. Di belakangnya terdapat ekor besar yang lebat. Di atas kepala, 2 telinga rubah berbulu terus bergetar. Wajah mungilnya penuh dengan ketakutan. Air mata menggenang di matanya. Beberapa siluman tingkat 1 itu terus mendesak maju. Mulut mereka mengeluarkan tawa mesum. Rubah kecil, jangan lari lagi. Ikutlah dengan kami baik-baik. Kulitmu halus begini, pasti rasanya enak. Rubah kecil itu gemetar hebat. Suaranya pun terdengar seperti akan menangis. Jangan mendekat, aku tidak enak dimakan.
Siluman-siluman itu tertawa terbahak-bahak. Seekor kucing hutan menjulurkan cakarnya hendak menangkapnya. Aku melepaskan sedikit tekanan hawa naga dengan malas. Tekanan yang samar itu seketika menyelimuti seluruh area. Siluman-siluman itu seluruh tubuhnya menegang, seolah-olah tersambar petir, langsung lemas dan tersungkur di tanah. Bahkan sampai terkencing-kencing. Udara pun dipenuhi bau yang tidak sedap. Mereka menatapku dengan ngeri. Matanya penuh dengan ketakutan. Lalu berbalik dan lari tunggang langgang. Menghilang ke dalam hutan sambil terjatuh-jatuh. Rubah kecil itu tertegun. Menatapku dengan bengong. Di dalam mata besarnya yang jernih itu, perlahan mulai muncul binar-binar kekaguman. Dia tiba-tiba menerjang dan memeluk leherku. Seluruh wajahnya digosok-gosokkan ke sisiku. Tuan penyelamat hebat sekali. Xiao Li tadi hampir saja dimakan. Terima kasih atas bantuan Tuan Penyelamat. Xiao Li bersedia membalas budi Tuan Penyelamat dengan cara apapun. Long Linger di punggungku hampir saja terjatuh. Setelah memantapkan posisinya, melihat kejadian ini, seluruh tubuh ular itu merasa tidak nyaman. Untuk apa rubah genit ini menempel sedekat itu? Lepaskan pelayan anjingku ini. Tunggu, sejak kapan belut ini jadi pelayan anjingku? Kenapa aku harus peduli? Tapi tubuhnya sangat jujur. Dia langsung meluncur dari punggung dan melilit leherku. Mendesis ke arah rubah kecil itu. Mata ularnya penuh dengan kewaspadaan dan permusuhan. Hanya menampakkan setengah kepalanya. Menatap Long Linger dengan sedih, ular ini galak sekali. Tuan Penyelamat, apakah dia tidak menyukai Xiao Li? Long Linger sangat marah sampai sisiknya berdiri semua. Kenapa rubah genit ini pura-pura malang? Aku galak? Sudah untung aku tidak menelanmu hidup-hidup. Kepalaku terasa pening. Baru saja bertemu sudah bertengkar begini. Bagaimana kelanjutannya nanti? Aku mengibaskan ekor sebagai tanda agar Long Linger jangan ribut. Lalu menoleh ke rubah kecil itu. Dia pun langsung tersenyum kembali. Menatapku dengan mata yang berbinar-binar. Tuan Penyelamat. Anda mau pergi kemana? Boleh Xiao Li ikut? Xiao Li sangat penurut. Bisa menceritakan banyak hal menarik kepada Tuan. Long Linger tertawa dingin dalam hati. Hal menarik? Pasti hal-hal yang tidak benar. Tapi dia hanya menatap rubah kecil itu dengan tajam. Tatapannya tajam seperti pisau. Tapi rubah kecil itu seolah tidak merasakannya. Dia sendiri langsung naik ke punggungku. Duduk di samping Long Linger. Bahkan menyapa dengan ramah, "Halo kakak ular. Namaku Hu Xiao Li. Mohon bimbingannya." "Siapa kakakmu? Siapa yang mau membimbingmu? Jauh-jauh dariku." Dia memalingkan kepalanya ke sisi lain. Rubah kecil itu tidak ambil pusing. Mulai berceloteh menceritakan hal tentang puncak 10.000 siluman. Tuan Penyelamat, apakah Anda tahu? Perayaan kali ini sangat meriah sekali. Katanya di medan perang kuno ada banyak harta karun. Juga ada buah transformasi. Kalau memakannya bisa berubah menjadi manusia seutuhnya. Xiao Li sangat bermimpi untuk bisa berubah wujud, agar tidak diusir lagi oleh anggota klan. Sambil berbicara, pandangannya menjadi sedikit redup. Xiao Li adalah cabang sampingan klan rubah. Rubah kecil itu terkejut. Garis keturunannya tidak murni sehingga diusir dari klan. Sudah lama berkelana sendirian, tapi dengan cepat dia kembali ceria lagi. Tapi sekarang sudah bertemu Tuan Penyelamat. Tuan pasti akan melindungi Xiao Li, kan? Dia mengerjapkan matanya yang besar ke arahku, penuh dengan harapan. Aku menganggukkan kepala. Dia seketika tersenyum lebar. Ekornya bergoyang-goyang seperti kincir angin. Long Linger di samping hanya bisa memutar matanya. Rubah genit ini memang pintar mencari muka. Sepanjang jalan, mulut Xiao Li tidak berhenti bicara. Berapa banyak puncak gunung yang ada di sana? Raja siluman mana yang paling hebat? Siluman kecil mana yang paling menyebalkan? Saat sedang bersemangat, ekor berbulunya yang besar itu menggesek tubuhku. Terasa lembut, hangat, dan cukup nyaman. Long Linger selalu emosi setiap melihatnya. Langsung melilit leherku, membatasi jarak antara aku dan rubah kecil itu. Xiao Li tidak marah, malah tersenyum dan mendekat dari sisi lain. Sesekali sengaja menggoda dengan ekornya. Long Linger sudah tidak tahan dan hendak menggigit ekornya. Xiao Li kaget dan sembunyi di belakangku. Tuan Penyelamat, kakak ular mengerjaiku lagi. Kepalaku pusing bukan main. Ini bukan perjalanan biasa. Ini penderitaan. Setelah akhirnya melewati hutan terakhir, pandangan seketika menjadi luas. Sebuah puncak gunung yang megah menjulang tinggi, menembus awan. Di kaki gunung sudah berkumpul siluman yang sangat banyak. Dari tingkat 1 hingga tingkat 2 semuanya ada. Bahkan terasa ada beberapa aura yang sangat kuat. Setidaknya tingkat 3. Xiao Li menunjuk ke arah gerbang gunung dengan semangat. Tuan Penyelamat. Itu adalah puncak 10.000 siluman. Hebat sekali, Xiao Li baru pertama kali ke sini. Long Linger juga mendongak melihatnya. Ada tatapan rumit di matanya. Kehidupan sebelumnya, aku memimpin 100.000 tentara air klan naga. Puncak 10.000 siluman ini bahkan tidak layak untuk kuperhatikan. Sekarang malah harus ke sini mencari keberuntungan. Sungguh nasib yang malang. Saat aku baru saja akan melangkah masuk, tiba-tiba sebuah niat permusuhan yang kuat mengunci posisiku. Dingin, berbisa, dan membawa niat membunuh yang jelas. Seluruh sisiku seketika waspada. Aku mendongak. Di satu sisi gerbang, di atas sebuah batu hijau besar, melingkar seekor naga hitam yang besar sekali. Panjangnya sekitar 30 kaki. Seluruh sisiknya berkilauan dengan cahaya dingin yang suram. Di atas kepalanya terdapat 2 tonjolan besar. Itu adalah pertanda bahwa ia akan segera berubah menjadi naga. Naga air hitam, tingkat 3 puncak. Mata vertikalnya yang dingin menatapku tajam. Lebih tepatnya, dia menatap tanduk kecil di dahiku. Matanya penuh dengan keserakahan dan kewaspadaan.
Dan juga ada rasa takut yang tersembunyi jauh di dalamnya. Xiao Li gemetar hebat dan bersembunyi di belakangku. Suaranya berubah, Tuan Penyelamat. Itu adalah pemimpin kedua, naga air hitam. Dia galak sekali. Xiao Li takut. Long Linger juga mengerahkan energi silumannya, menatap tajam ke arah naga hitam itu. Suara batinnya berseru. Gawat, makhluk ini sedang mengincar si belut kecil. Sepertinya dia menginginkan tanduk naganya. Aku menyipitkan mata membalas tatapan naga hitam itu. Tanpa mundur, tanpa rasa takut. Hanya menatapnya dengan datar. Dia bersembunyi di belakangku. Jelas tidak menyangka seekor ular kecil tingkat 2 puncak. Berani menatap langsung dirinya yang di tingkat 3 puncak. Dia perlahan bangkit dari batu besar. Melihat ke bawah ke arahku dengan sombong. Tatapannya seolah melihat seekor semut. Siluman di sekitar merasakan suasana yang tidak beres. Mereka semua menjauh, takut akan terkena dampaknya. Seketika suasana di depan gerbang menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar. Naga hitam itu perlahan membuka mulut. Suaranya sangat menyeramkan. Menarik. Seekor tingkat 2 kecil berani bertingkah di sini. Dia berhenti sejenak. Matanya tertuju pada tanduk di dahiku. Keserakahannya semakin menjadi. Aku sangat menyukai benda itu. Berikan padaku, maka nyawamu akan selamat. Suara naga air hitam itu dingin membeku. Siluman di sekitar menahan napas. Apakah dia akan langsung bertarung di depan gerbang? Seluruh tubuh Long Linger waspada penuh. Energi silumannya bergejolak hebat, menatap tajam ke arah naga hitam itu. Pikirannya terus berputar mencari cara untuk melawan. Xiao Li bersembunyi ketakutan di belakangku. Ekornya melilit erat tubuhku sambil gemetar. Tapi dia tetap memberanikan diri mengeluarkan kepalanya. Menggeram kecil ke arah naga hitam untuk menunjukkan kekesalan. Aku tetap berbaring dengan malas. Bahkan sempat menguap sebentar. Lalu perlahan mengangkat kepala menatapnya. Tatapanku tenang seperti air mati. Kalau mau, ambil saja sendiri. Sikapku membuat semua siluman tertegun. Tingkat 2 kecil berani bicara begitu padanya? Mata naga hitam itu menunjukkan kemarahan. Tapi lebih banyak keraguan di dalamnya. Dia tidak bodoh, berani sesombong ini pasti punya kartu as. Suasana membeku selama 10 hitungan napas. Naga hitam itu mendengus dan kembali melilit di batu. Selama perayaan, aku tidak akan perhitungan denganmu. Tunggu saja saat sudah masuk ke medan perang kuno. Siluman di sekitar menjadi heboh. Pemimpin kedua ternyata mundur. Mata Xiao Li menjadi semakin berbinar. Long Linger pun akhirnya bisa bernapas lega. Hati menjadi lebih rumit. Acara akbar resmi dimulai. Medan perang raksasa muncul di kaki gunung. Semua monster tingkat 2 berhak naik ke panggung untuk menantang. Berbagai monster naik ke panggung satu persatu untuk bertarung. Aku tidak terburu-buru naik ke panggung. Hanya berbaring di samping sambil menonton dengan malas. Rubah kecil duduk di sampingku. Berkicau memberikan penjelasan. Long Linger melingkar di leherku tanpa sepatah kata pun. Tapi mata ularnya menatap tajam ke arah Hei Jiao. Hei Jiao juga sedang menatapku. Tatapannya suram. Dia memanggil beberapa monster puncak tingkat 2. Memberikan instruksi dengan suara rendah. Monster-monster itu menatapku dengan penuh niat jahat. Benar saja, tepat setelah babak pertama tantangan berakhir. Seekor beruang macan puncak tingkat 2. Melompat ke atas panggung. Otot-ototnya menonjol, tingginya mencapai 10 zang saat berdiri. Dia melihat sekeliling dan akhirnya matanya tertuju padaku. Nandanya penuh provokasi, menyuruhku naik untuk bertarung. Monster di sekitar tertawa mengejek, menunggu untuk melihat tontonan. Mata Long Linger menjadi dingin dan hendak bangkit. Aku menahannya dengan ekorku dan merangkak ke panggung dengan malas. Beruang macan menyeringai, memperlihatkan giginya yang tajam. Aku malas bicara banyak, melambaikan ekorku padanya. Beruang macan marah, menerjang maju sambil meraung. Cakar beruang raksasanya menghantam dengan suara angin menderu. Aku tidak menghindar dan membiarkannya memukul tubuhku. Suara dentuman keras membuat telinga monster di sekitar berdenging. Debu pun menipis. Aku masih berbaring di sana. Bahkan tidak ada bekas putih di tubuhku. Beruang macan terpaku. Melihat cakar beruangnya sendiri dengan tidak percaya. Aku mengibaskan ekorku. Lalu menggerakkan ekor ular dan mencambuknya asal. Cambukan ekor ini mengenai wajah beruang macan. Tubuh raksasanya langsung terbang keluar. Menabrak pagar pembatas dan jatuh ke kerumunan monster lalu pingsan. Seluruh arena hening seketika, membunuh puncak tingkat 2 dalam satu jurus. Long Linger sangat gembira di dalam hati, gemetar karena antusias. Rubah kecil mengibaskan ekornya dengan gila. Matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Wajah Hei Jiao suram. Mengirimkan yang kedua. Seekor elang bersayap emas puncak tingkat 2 secepat kilat. Dia berputar di udara dan menukik ke bawah mengincar titik lemahku. Aku masih tetap tidak menghindar. Menunggunya terbang ke hadapanku. Lalu ekor ular kembali mencambuknya. Elang bersayap emas langsung dibuat pingsan. Jatuh ke tanah dan kejang-kejang. Seluruh arena gempar. Lagi-lagi kalah dalam satu jurus. Wajah Hei Jiao memucat. Mengirimkan yang ketiga, keempat, dan kelima. Muncul satu aku cambuk satu, muncul dua aku cambuk sepasang. Dari awal sampai akhir tidak pernah menggunakan keterampilan sekalipun. Murni mengandalkan kekuatan fisik untuk melindas semuanya. Kurang dari waktu satu dupa. Banyak yang tergeletak di panggung. Semuanya adalah monster puncak tingkat 2 yang aku buat pingsan. Tatapan semua monster di arena kepadaku telah berubah. Dari penghinaan menjadi rasa hormat. Menjadi ketakutan. Long Linger berteriak kegirangan di dalam hatinya. Rubah kecil langsung pingsan dengan mata penuh bintang. Hei Jiao akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia tiba-tiba berdiri dengan tubuh 30 zang seperti pilar langit.
Aura puncak tingkat 3 dilepaskan sepenuhnya. Tekanannya menyelimuti seluruh arena seperti benda padat. Semua monster gemetar dan tiarap di tanah. Dia menatapku tajam dengan mata penuh niat membunuh. Lalu perlahan naik ke panggung. Seluruh arena hening. Tidak ada yang berani bersuara. Puncak tingkat 3 melawan puncak tingkat 2 adalah penindasan telak. Wajah Longlinger pucat pasi dan hendak maju. Aku menghentikannya dengan tatapan mataku. Lalu mengangkat kepala menatap Hei Jiao. Tatapan mataku tidak gentar sedikit pun. Dia mencibir, melepaskan aura naga untuk menindas garis keturunanku. Tekanan itu menekan ke bawah seperti gunung besar. Monster di sekitar langsung tertindas jatuh. Darah naga di tubuhku mendidih. Sisik naga meledakkan cahaya emas. Lalu aku mendongak ke langit dan mengaum. Mengeluarkan raungan naga. Meski terdengar mudah, tapi itu sangat murni. Membawa tekanan dari lubuk jiwa yang paling dalam. Seketika membuyarkan aura naga milik Hei Jiao. Wajah Hei Jiao berubah drastis. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Matanya penuh ketakutan, tidak mungkin. Ini adalah aura naga yang murni. Bagaimana mungkin kau memilikinya? Seluruh arena hening. Semua monster merasakannya. Itu adalah perbedaan garis keturunan. Tingkatan kehidupan yang berbeda. Longlinger sangat gembira. Sangat bersemangat sampai tubuhnya gemetar. Rubah kecil langsung pingsan dengan senyum bodoh di wajahnya. Wajah Hei Jiao memucat. Antara terkejut dan marah. Dia menatapku tajam. Niat membunuh di matanya hampir meluap. Tapi tubuhnya bergetar sedikit tak terkendali. Itu adalah garis keturunan. Yang menekannya. Dia meraung sekali. Memaksa tubuhnya tetap stabil. Membuka mulut besarnya hendak menyerang. Aku juga menyiagakan tubuh bersiap menyambut pertarungan. Suasana tegang mencapai puncaknya. Pertempuran besar akan segera pecah. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua terdengar dari dalam, cukup. Suaranya tidak keras, tapi seperti guntur yang meledak di otak. Semua monster tertegun. Wajah Hei Jiao berubah. Tubuhnya menjadi kaku. Dari kedalaman Wan Yaoling, sesosok raksasa perlahan berjalan keluar. Itu adalah seekor Zuyan. Berkepala putih dan berkaki merah. Tingginya 100 zang. Auranya tidak terukur. Setidaknya tingkat 4 ke atas. Dia berjalan selangkah demi selangkah. Setiap langkah terasa menekan jantung. Semua monster menundukkan kepala tidak berani menatap. Hei Jiao juga menundukkan kepala. Berbicara dengan hormat, bos besar sudah datang. Zuyan meliriknya sekali. Lalu matanya tertuju padaku. Di mata tuanya itu kilasan keanehan muncul. Zuyan menatapku lama tanpa bersuara. Udara di sekitar seolah-olah membeku. Semua monster menahan napas menunggu kelanjutannya. Akhirnya, Zuyan dengan tenang mengundangku bicara secara pribadi. Hei Jiao terpaku. Matanya penuh ketidakpuasan. Monster di sekitar juga tercengang. Bos besar. Ternyata begitu sopan pada seekor ular kecil tingkat 2. Aku mengangguk. Mengikuti Zuyan menuju ke dalam. Di belakang, terasa tatapan cemas dari Longlinger dan rubah kecil. Serta mata Hei Jiao yang seakan menyemburkan api. Masuk jauh ke dalam jantung Wan Yaoling. Tiba di depan sebuah istana batu. Zuyan menghentikan langkah dan berbalik menatapku. Matanya penuh pujian dan penghargaan. Memujiku meski masih muda, garis keturunanku sangat murni. Pencapaian masa depan tidak akan terbatas. Dia berhenti sejenak. Menyebut Hei Jiao berpikiran sempit. Pasti akan terus mencari masalah denganku. Tapi dia percaya pada potensiku. Setelah bicara, dia mengeluarkan buah merah yang murni. Di atasnya dipenuhi pola-pola misterius. Memancarkan energi spiritual yang kental. Itu adalah buah Zu. Bisa memperkuat tubuh fisik dan memurnikan darah. Diberikan kepadaku sebagai permintaan maaf. Aku menerima buah Zu tersebut. Merasakan energi besar di dalamnya. Sangat gembira di dalam hati. Segera berterima kasih. Bahkan sosok menekan tubuhnya dan menghilang. Aku kembali ke kaki gunung. Longlinger dan rubah kecil segera mengerumuniku. Matanya penuh kekhawatiran dan rasa penasaran. Aku mengeluarkan buah Zu untuk diperlihatkan pada mereka. Mata kedua gadis itu berbinar. Mengenali itu sebagai barang suci yang legendaris. Tanpa bicara sepatah kata pun, aku membagi buah Zu menjadi 2 dan memberikannya masing-masing setengah. Longlinger tertegun. Matanya menyimpan rasa kompleks. Hatinya mulai berandai-andai lagi secara gila. Memikirkan maksud tujuanku. Rubah kecil tidak berpikir sejauh itu. Langsung menerjang dan memelukku. Matanya penuh dengan bintang-bintang kecil. Wajah Longlinger menjadi gelap dan menarik rubah kecil menjauh. Lalu melingkar di leherku seolah menyatakan kepemilikannya. Rubah kecil tidak mau kalah. Bersembunyi di belakangku sambil mengintip. Kedua gadis itu pun saling berhadapan lewat diriku. Kepalaku terasa pusing. Tapi entah kenapa merasa senang juga. Setelah memakan buah Zu, aura di tubuh kedua gadis itu mulai bergejolak. Longlinger berhasil menembus ke puncak tingkat 2. Rubah kecil juga mencapai puncak tingkat 1. Kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka membuka mata dan menatapku dengan tatapan yang semakin kompleks. Rubah kecil tidak tahan lagi dan mendekat ke hadapanku. Pipinya memerah. Matanya penuh keseriusan. Berani menyatakan cinta dan ingin mengabdikan dirinya padaku. Mengikutiku seumur hidup. Begitu Longlinger mendengar itu. Seketika naik pitam. Seluruh tubuh ularnya tegak berdiri. Sisiknya memancarkan cahaya berbahaya. Langsung mengumumkan bahwa aku adalah miliknya. Tidak boleh diganggu. Rubah kecil tidak takut. Membusungkan dada kecilnya dan beradu argumen. Kedua gadis itu bertengkar semakin hebat. Membuat monster di sekitarnya menoleh satu persatu. Kepalaku pusing sekali. Tapi di dalam hati aku merasa sangat puas. Apakah ini yang disebut berkah yang luar biasa? Malam pun tiba.
Cahaya bulan menyinari hutan pegunungan. Longlinger secara tak terduga mendekat dan melingkar di sampingku. Ekornya tidak sengaja menyentuhku seolah sedang menguji. Di bawah cahaya bulan. Untuk pertama kalinya muncul rasa gugup di mata ular itu. Kemana perginya wibawa dan kedinginan sang ratu naga? Aku melihat sikap keibuannya yang jarang terlihat. Sangat aktif mengibaskan ekor menanggapinya. Dia tertegun, lalu sisiknya seketika memerah dan panas. Ekornya mencambukku keras menunjukkan ketidaksenangannya. Tapi tubuhnya dengan jujur mendekat beberapa inci lagi. Di bawah cahaya bulan. Bayangan dua ular perlahan-lahan saling melilit. Di kejauhan, rubah kecil bersembunyi di balik pohon melihat pemandangan ini. Sangat marah sampai menghentak kaki. Berjanji dalam hati cepat atau lambat akan merebut kembali tuannya di Wan Yaoling. Acara akbar berakhir dengan sempurna. Aku juga akan menikmati kelembutan saat ini.